Dokumen Dokumen penerapan CPH. SPK. Betul. Ya, menyusun dokumen penerapan SJPH. Ini tadi Bapak dan Ibu sudah banyak nih, sama Bu Dewi sudah dikuliti semua ya terkait dengan SJPH Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke penyusunan Bapak dan Ibu, saya mau review dulu nih kriteria SJPH ada berapa Bapak dan Ibu? 5. Kriteria lima. Kelima, Oke, betul, Pak Adit ya. Lima. Satu apa, Bapak dan Ibu tadi yang Bu Dewi sampaikan? Komitmen dan tanggung Komitmen jawab. dan tanggung jawab. Kemudian, bahan, Bahan. kan. Kemudian, Proses produk Proses halal, produksi halal, proses produk halal. halal, Yang produk, keempat, verifikasi produk. produk, yang kelima, pemantauan, pemantauan dan Pemantauan dan pemantauan dan evaluasi. evaluasi. Nah, kita masuk unit kompetensi satu. Unit kompetensi satu ini lebih ke komitmen. Ya, Bapak dan Ibu, nanti ada halaman yang terkait dengan komitmen. Nih, Bu Dewi sudah menjelaskan, oh komitmen itu komitmen perusahaan terkait apa? Oh, ada kebijakan halalnya gitu ya. Oh, nanti ada SK timnya. Oh, ada pelatihan ya. Nah, seperti itu. Jadi sini nanti Bapak dan Ibu akan langsung mengimplementasikan bagaimana sih unit kompetensi satu itu karena kita berbasis SKKN ini ya Bapak dan Ibu. Baik, saya izin share screen. Oke, semoga sudah terlihat ya Bapak dan Ibu di sini menyusun dokumen penerapan SJPH. Nah, nyebutnya SJPH ya Bapak dan Ibu, suka ada yang sebut SPJH. Nah, suka kebalik-balik tuh. Jadi SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal dan kelengkapannya kita berbasis SKKNI Bapak dan Ibu nomor 21 tahun 2022. Sudah di-share ya sama konsep SKKNI-nya. Kemudian, oh kalau SJPH itu tadi ada di Kepkaban nomor berapa Bapak dan Ibu? SJPH ada di Kepkaban nomor? Ada yang sudah buka Kepkaban? Nomor 20 tahun Nomor 2023. 20 tahun 2023. 20. Betul. Nah, itu kalau Bapak dan Ibu ingin lebih memahami terkait SJPH lagi seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi. Bu Dewi sudah menyampaikan tuh yang 4 jam Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu boleh tuh dilihat di Kepkabannya ya terkait dengan SJPH. Nah, di sini menyusun dokumen ini tujuannya apa Bapak dan Ibu? Peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Nah, referensinya dari mana? Dari unit kompetensi nih. Kita menyusun dokumen penerapan SJPH kalau di SKKNI ya. Nah, di sini apa saja? Ada ruang lingkupnya. Titik kritis kemarin juga Bapak dan Ibu sudah dijelaskan ya. Kemudian sekarang kita akan menyusun manualnya. Nah, di sini ruang lingkupnya apa saja? Menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha, mengidentifikasi proses bisnis dan dokumen pelaku usaha. Diidentifikasi dulu nih proses bisnisnya Bapak dan Ibu apa. Kemudian dokumen pelaku usahanya apa nih? Oh, kita butuh legal aspek. Nah, seperti itu ya. Oh, legal aspeknya sekarang apa? Oh, sekarang kita udah satu pintu NIB. Ya, Bapak dan Ibu, kita tidak pakai lagi SIUP, kita tidak pakai lagi IUI, kita tidak pakai lagi PDP ya, seperti dulu itu. Nah, sekarang sudah satu, Bapak dan Ibu, sudah NIB. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau daftar halal, oh kita butuh NIB-nya. Kalau Bapak dan Ibu mau daftar BPOM, butuh NIB juga. Ya, kalau Bapak dan Ibu mau sertifikasi dokumen produknya, produk steril misalnya ya, produknya produk yang siap makan atau ritot. Nah, itu juga nanti daftarnya ada NIB-nya seperti itu ya. Atau Bapak dan Ibu, "Oh, saya mau perpanjang nih CPPOB saya gitu ya." Nah, itu juga butuh NIB ya. Atau pindah alamat, NIB-nya juga harus ganti ya. Jadi dokumen pelaku usahanya. Kemudian membandingkan proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dengan persyaratan standar SJPH. Yang kedua, titik kritis nih, mengidentifikasi potensi terjadinya titik kritis. Kemarin sudah disampaikan pada Ibu. Oh, titik kritis kehalalan bahan tuh di mana saja? Oh, kalau dia dari hewani, hewannya hewan apa? Ya, seperti itu. Kemudian memeriksa tingkat resiko berdasarkan hasil identifikasi potensi terjadinya ketidakhalalan sesuai dengan persyaratan standar. Oh, kalau Bapak dan Ibu sudah ada sistem nih ya, sistem 22.000 kah food safety atau sudah HACCP atau GMP ya Bapak dan Ibu. Nah, ini mudah nih kalau sudah HACCP ini misalnya titik kritisnya, oh kalau lagi pemasakan ada CCP-nya. Oh, suhunya harus mencapai CCP berapa gitu ya. Seperti itu. Kemudian menyusun dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja sesuai persyaratan standar. Kemudian dokumen manual halal
prosedur IK tersebut diverifikasi, diperbaiki sesuai SJPH. Pelaksanaan sosialisasi manual halal pastikan terlaksana sesuai dengan prosedur. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin dulu sudah punya manual halal ya Bapak dan Ibu, dulu kita sebelum mandatory masih voluntary itu SJH. Nah, sekarang SJPH. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dulu sudah punya SJH diupdate ke SJPH karena dulu kita pakai 11 kriteria ya Bapak dan Ibu, sekarang kita pakai 5 kriteria. Lebih diperingkas lagi ya. Ruang lingkupnya lebih diperingkas lagi, memudahkan Bapak dan Ibu. Jadi yang dokumennya masih yang dulu-dulu sekarang diupdate ke SJPH. Seperti itu. Nah, kemudian di sini proses bisnis, serangkaian aktivitas terstruktur yang saling terkait dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Mencakup apa saja aktivitasnya seperti ada produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, SDM. Nah, ini proses bisnisnya, ruang lingkupnya seperti apa. Jadi, pahami dulu proses bisnisnya tempat Bapak dan Ibu seperti apa. Oh, ada marketingnya juga nih. Oh, ada penjualan. Oh, ketika sudah dijual, kita ada pendistribusian dan penyajian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian identifikasi proses bisnis perusahaannya, pahami proses bisnis perusahaan. Seperti apa? Bagaimana proses kerja perusahaan? Ya, pastikan bahwa produk memang bisa untuk sertifikasi. Bapak dan Ibu cek dulu, oh produk saya masuk di KMA 748, oh produk saya masuk di KMA 944. Wajib sertifikasi. Oh, berarti saya memastikan nih bahwa produk saya tersertifikasi halal. Seperti itu ya. Atau Bapak dan Ibu cek dulu, ternyata produk saya masuk 1360, tidak wajib sertifikasi. Nah, itu Bapak dan Ibu tidak perlu sertifikasi. Tapi misalnya, oh tapi customer saya minta buat sertifikasi gitu ya. Nah, kalau seperti itu, berarti Bapak dan Ibu secara sukarela nih untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Seperti itu. Karena biasanya produk yang dia sertifikasi halal, dia bisa pengen tuh, oh distribusinya saya juga pengen tersertifikasi ya. Oh saya penyimpanannya juga pengen tersertifikasi. Seperti itu. Nah, cek dulu nih produknya Bapak dan Ibu masuk KMA 748 dan 944 atau bukan. Nah, kemudian pastikan bahwa perusahaan memang bisa untuk mengajukan sertifikasi. Ya, cek nih tadi, cek lagi Bapak dan Ibu main-main ke KMA 748, terus main-main ke KMA 944, oh produk saya ternyata masuk dalam KMA nih, berarti saya wajib sertifikasi. Seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya, di sini ruang lingkup usaha. Jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pelaku usaha untuk menghasilkan produk. Mulai dari penyediaan bahannya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Masuk apa nih Bapak dan Ibu yang tadi? Penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Masuk apa Bapak dan Ibu? Ini masuk apa tadi? Ada yang sudah diinfo Bu Dewi ya tadi 4, 5, 6, 7. Tahapan pada PPH. Proses produk halal. 7 tahapan. Betul ya, 7 tahapan PPH. Jadi penyediaan bahan. Terus Bapak dan Ibu ingat ya, biasanya 7 tahapan itu apa saja sih? Ada rumusnya ya, 4, 5, 6, 7. Nah, 7-nya apa? Penyediaan bahan. Habis disediain bahannya, diolah. Habis diolah, disimpan. Habis disimpan, dikemas. Ya, habis dikemas, didistribusiin, dijual. Dijual, disajikan. Ya, mengingatnya seperti itu Bapak dan Ibu. Biar lebih, oh ya kalau sebelum saya ngolah kan ada penyediaan bahan. Sediain dulu di bahannya, diolah. Ya, kemudian disimpan nih. Suhunya berapa nih? Oh, mau dikirim berarti dikemas dulu. Nah, seperti itu. Jadi mengingatnya lebih mudah ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada identifikasi produk buat daftar lengkap produk yang akan disertifikasi halal. Bapak dan Ibu list dulu nih. Produk yang mau saya sertifikasi apa saja ya. Itu kemudian diidentifikasi seluruh rantai proses produksi. Tentukan semua tahapan prosesnya mulai dari pengadaan, penerimaan sampai distribusi produk akhir. Cakupan lokasi dan fasilitas usahanya. Tentukan seluruh lokasi produksi, penyimpanan, penyajian. Oh, ternyata central kitchen sama gudangnya beda. Ya, nah itu nanti berarti si gudangnya juga harus diaudit, ya, dimasukkan dalam fasilitasnya Bapak dan Ibu. Oh, saya perusahaan, saya nggak punya pabrik, saya maklon. Nah, pabrik maklonnya masukkan ke fasilitasnya Bapak dan Ibu, ya, masukkan dalam alamat fasilitasnya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan dulu semua ruang lingkupnya teridentifikasi sama Bapak dan Ibu. Oh, kalau produk ini ternyata saya produksinya di pabrik A. Oh, kalau produk ini saya di pabrik B. Berarti pabrik A, pabrik B harus masuk semua.
seperti itu. Nanti akan apa? Akan diaudit semuanya, ya. Oh ternyata saya pakai gudang saya ada 2, ya. Nanti gudangnya diaudit juga, ya. Nah, kemudian dokumen pelaku usaha, ya. Di sini apa? Dokumen sistem yang ada di pelaku usaha yang di dalamnya mencakup struktur organisasi, ruang lingkup usaha, legalitas usaha, dan menggambarkan sistem manajemen yang diterapkan. Oh, ada struktur organisasinya atau tidak, ya Bapak dan Ibu. Oh, misalnya habis top manajemen, dia di bawahnya ada kepala divisi, oh di tengahnya ada misalnya yang punya sistem ada QMR, di bawah QMR dia punya DCR, ya. Nah, itu ada struktur organisasinya. Kemudian ruang lingkup usahanya seperti apa? Oh, ruang lingkup usahanya dari penyediaan bahan sampai dengan penjualan. Oh, ruang lingkup usahanya saya hanya penyimpanan. Oh, saya hanya pengiriman. Itu ya, legalitas usahanya. Oh, ada NIB-nya belum? NIB-nya sudah berbasis resiko atau belum? Kalau belum berbasis resiko, berarti harus diupdate nih ke berbasis resiko ya, Bapak dan Ibu. Ini contoh NIB-nya, Bapak dan Ibu. Jadi ada dia masuk kategori usahanya apa? Oh, mikro kecil ya, atau usaha menengah seperti itu. Nah, ini NIB-nya. Bapak dan Ibu, lihat dulu KBLI-nya. Terlampir nggak di NIB? Ya, biasanya kalau NIB yang sudah basis resiko, dia terlampir tuh KBLI-nya. Ya, Bapak dan Ibu ada lampiran KBLI-nya. Nah, seperti ini. Jadi ada KBLI-nya nih. Di sini restoran nih KBLI-nya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi di sini usahanya mikro, basisnya KBLI-nya dia restoran. Nah, ini untuk NIB si perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya tempatnya Bapak dan oh saya NIB-nya masuknya menengah ya. Terus kemudian KBLI saya adalah perdagangan besar misalnya karena saya importir misalnya seperti itu. Ya, atau saya eh, punya kedai atau kafe tapi masih mikro. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini harus Bapak dan Ibu miliki dulu. Jadi ini adalah syarat wajib pertama kali Bapak dan Ibu punya akun si halal. Jadi Bapak dan Ibu harus punya NIB. Ya, kalau perseorangan bisa nggak daftar buat akun si halal? Bisa, Bapak dan Ibu ya. Misalnya, oh saya belum ada CV, belum ada PT gitu ya, belum ada CV atau PT gitu. Saya pakai perseorangan bisa. Bapak dan Ibu bisa membuat NIB perseorangan. Kalau misalnya, oh saya punya produknya home industry gitu ya. Saya buat produk-produk yang saya bikin sendiri terus langsung saya jual. Saya bikin sendiri langsung saya jual. Saya belum punya PT, belum punya CV, tapi Bapak dan Ibu bisa daftar untuk NIB ya. Terus kemudian di sini jenis produk nih 748 ya Bapak dan Ibu sudah di-share nih sama Pak Osep Bapak dan Ibu 748, 944 sudah di-share. Oh, kalau di sini misalnya contohnya jasa penyembelihan. Ada RPH, RPU, kemudian ada tempat pemotongan hewan, ada tempat pemotongan unggas, ada jasa penyembelihan ya. Oh, saya distribusi, saya importir tapi cuma distribusi doang. Gitu ya. Saya tidak nyimpen barang datang langsung distribusiin, barang datang langsung distribusiin ya. Itu jasa angkutan barang melalui transportasi darat kah, air, kemudian udara. Nah, ini contoh di 748. Kalau Bapak dan Ibu mau lihat selain makanan, kalau misalnya saya punya produknya barang gunaan misalnya gitu ya. Nah, itu kosmetik berarti di 748. Nah, tapi kalau makanan dan minuman Bapak dan Ibu ke 944. Ya, nah ini 944. Lebih jelas lagi nih kalau di 944 terkait dengan makanan. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Oh, ada catering, jasa boga, misalnya di sini ya. Terus kemudian ada nanti rumah makan. Oh, ada restoran. Nah, seperti itu. Itu masuk di 944. Oh, produk saya minuman yogurt misalnya ya. Itu ada di 944. Oh, produk saya bikin sambal. Saya jual sambal, sambelnya dipakein botol, saya jual gitu ya. Nah, itu masuk di 944. Nah, kemudian analisis resiko titik kritis kehalalan. Nah, di sini diidentifikasi titik kritisnya. Ya, Bapak dan Ibu sudah belajar nih kemarin, diinfokan. Kondisi di mana terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis, atau kondisi di mana kemungkinan fasilitas terkena atau kontaminasi bahan haram atau najis. Atau kemudian proses yang tidak memenuhi standar halal. Oh, misalnya dicek dulu nih, bahannya kritis atau tidak. Oh, kok misalnya bahannya kritis, ada kandungan hewaninya atau bukan. Nah, hewannya dari hewan halal atau bukan. Nah, itu jadi diidentifikasi dulu ya Bapak dan Ibu. Setelah diidentifikasi titik kritisnya,
memeriksa nih tingkat resikonya, melakukan penilaian resiko terhadap setiap titik kritis yang diidentifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya terhadap kehalalan produk. Tentukan tindakan kontrol yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi resiko ketidakhalalan. Oh, misalnya nih, kalau produknya mengandung hewani, hewannya apa? Oh, berarti yang diminta dokumennya apa saja nih? Ada SH-nya atau tidak? Ya, kemudian kira-kira perlu nggak COA-nya setiap kedatangan barang? Atau perlu nggak statement letternya? Ya, seperti itu. Jadi dilihat dulu ya tingkat risikonya, Bapak dan Ibu. Terus kemudian titik kritis bahan nabati ini pohon ini ya Bapak dan Ibu, pohon keputusan. Nah, di sini ada bahan nabati. Nah, kalau misalnya ada pengolahan, iya, kultivasi mikrobial, ada mikrobial atau tidak? Kalau iya, fermentasi kamar atau bukan? Ya, kalau bukan, tidak kritis. Kalau iya, berarti haram. Nah, ada tambahan apa tidak nih? Ada bahan tambahannya atau tidak? Kalau iya, eh, ada bahan tambahan, titik kritis, berarti kalau tidak, non titik kritis. Nah, ini titik kritis hewani. Yang tadi nabati kalau hewan, oh sini ada telur, susu, ikan ya Bapak dan Ibu. Ada pengolahan atau tidak? Kalau ada pengolahan berarti titik kritis. Nah, kemudian daging dan hasil sampingnya. Apakah berasal dari hewan halal atau tidak? Kalau iya, apakah hewan ini disembelih sesuai syariat? Ya. Nah, Bapak dan Ibu, penyembelihan itu ada saluran yang harus terputus. Ada berapa saluran yang harus terputus, Bapak dan Ibu? Kalau untuk Tiga. tiga. Saluran apa saja? Saluran Saluran pernapasan, pernapasan, kemudian saluran makanan, makanan, betul Pak. Terus kemudian satu lagi, Saluran darah. pembuluh darah ya. saluran pembuluh darah. Betul, tiga ya Bapak dan Ibu. Jadi pastikan hewannya terputus tiga saluran tersebut ya untuk penyembelihan. Makanya Bapak dan Ibu, kalau ternyata produk saya pakai daging sapi ya, produk saya pakai daging ayam. Nah, Bapak dan Ibu harus tuh setahun sekali paling tidak ya evaluasi seleksi supplier, Bapak dan Ibu audit supplier ke RPH misalnya kalau Bapak dan Ibu belinya dari RPH atau belinya dari RPU. Bapak dan Ibu datang ke RPU-nya, datang ke RPH-nya, dilihat proses penyembelihannya sempurna sesuai syariat atau tidak. Ya, jadi paling tidak satu tahun sekali Bapak dan Ibu punya audit supplier, kemudian dievaluasi, diseleksi, ya. Seperti itu. Terus kemudian ini mikrobial, produk mikrobial itu titik kritis ya Bapak dan Ibu, kemudian titik kritis bahan lain, bahan tambang, sintetik, campuran. Ya, kalau bahan tambang non titik kritis, bukan titik kritis, kalau sintetik organik berarti titik kritis, non organik apakah mengandung bahan penolong. Ya, kalau mengandung berarti titik kritis. Ya, terus kemudian campuran titik kritis. Ya, di sini kemudian proses produk halal, identifikasi titik kritisnya Bapak dan Ibu, apakah menggunakan peralatan dan bahan halal. Nah, jadi nggak boleh sharing facility ya Bapak dan Ibu. Misalnya suatu manufacturer atau perusahaan dia produksi produk halal dan non halal. Nah, itu dari sisi penyediaan bahan sampai penjualannya terpisah atau tidak, pencuciannya terpisah atau tidak. Jadi tidak boleh satu tempat, peralatannya pun tidak boleh bergantian ya. Jadi tidak boleh sharing facility ya Bapak dan Ibu agar tidak terkontaminasi. Penyimpanannya bagaimana? Penyimpanannya juga harus terpisah ya. Apakah alat terkontaminasi oleh bahan non halal mengandung babi atau turunannya. Kemudian kalau misalnya iya titik kritis ada prosedur pencuciannya atau tidak untuk menghilangkan rasa, bau, warna ya. Nah, kemudian analisa resiko ketidakhalalan. Nah, ini tingkat resiko ketidakhalalan ya Bapak dan Ibu, kemudian kemungkinan terjadinya. Nah, ini kemudian tingkat resikonya tinggi penggunaan bahan haram dan kontaminasi dari najis berat ya. Kalau sedang penggunaan bahan dan kontaminasi najisnya sedang. Nah, yang rendah terkait hygiene sanitasi yang tidak menyebabkan bahaya keamanan pangan. Nah, kalau sering itu lebih dari 3 kali seminggu, Bapak dan Ibu. Kalau jarang itu kurang dari 2 kali seminggu. Nah, kemudian
proses produk halalnya, ada penyediaan bahan, Bapak dan Ibu, penyediaan bahan, terus kemudian di sini ada pengadaan, penerimaan. Titik kritisnya di mana? Di pembelian. Jadi nanti bagian purchasing itu memastikan bahwa bahan yang dibeli sesuai dengan daftar bahan halal atau tidak. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya membeli suatu bahan, oh saya biasa pakai minyak goreng misalnya ya, minyak gorengnya Bimoli misalnya. Nah ya, terus kemudian besok saya suka pakai lagi nih, kalau Bimoli habis saya suka pakai Vilma. Oh kalau anti Vilma habis saya suka pakai Rose Blend misalnya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu masukkan semua merek yang Bapak dan Ibu gunakan ya. Jangan Bapak dan Ibu hanya memasukkan si Bimoli. Karena apa? Karena kalau suatu saat ternyata si Bimoli produknya kosong atau Bimoli ini produknya habis ya, tidak ada di pasaran lagi atau harganya mahal tiba-tiba. Nah, Bapak dan Ibu punya alternatif. Oh ya, saya kan di dalam daftar bahan halal saya sudah masukin nih ada Vilma, ada Rose Brand. Berarti saya bisa ganti ke Vilma, bisa ganti ke Rose Brand. Ya, jadi masukkan semua yang Bapak dan Ibu gunakan. Ya. Terus kemudian, oh saya biasanya pakai gula nih, pakainya gulaku gitu kan ya. Terus kalau misalnya habis Bapak dan Ibu suka beli yang merek lain, misalnya GMT gitu ya, atau misalnya mereknya Rose Blend. Nah, itu masukkan semua mereknya. Ya, jangan sampai Bapak dan Ibu hanya memasukkan satu, tapi ada suatu kondisi tiba-tiba barangnya kosong. Terus Bapak dan Ibu beli merek lain. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi harus yang ada di dalam daftar bahan. Nah, kemudian tempat atau area penerimaannya kotor. Nah, pastikan pada saat penerimaan bahan, itu area atau tempat penerimaan bahannya sanitasi hygiene bagus Bapak dan Ibu ya, karena kan takutnya terkontaminasi dengan najis ya. Kemudian nama bahan baku, merek, sertifikasi halal tidak sesuai dengan daftar bahan halal. Jadi pastikan ketika menerima bahan, nama bahan bakunya sama, kemudian mereknya sama, kemudian ada dokumennya SH-nya ya, atau ada dokumen pendukungnya ya Bapak dan Ibu. Karena biasanya kadang ada supplier nakal, dia datengin bahan itu tidak sesuai dengan daftar bahan halal kita, padahal kita mesennya adalah merek A, ternyata didatenginnya merek B. Atau kita mesennya lokal, ternyata dikirimnya bahan impor. Ya, jadi pastikan nama bahannya, mereknya, SH-nya. Pastikan juga origin country-nya, Bapak dan Ibu, negara asalnya. Ya, jangan sampai kita belinya impor misalnya dari Thailand, dikirimnya dari Cina. Ya, jadi pastikan lagi origin country-nya juga pada saat penerimaan bahan. Kemudian pengolahan area produksi terkontaminasi najis dari saluran pembuangan dan tempat sampah. Kemudian proses produksi menggunakan bahan haram. Nah, kalau proses produksi menggunakan bahan haram berarti tingkat resikonya adalah tinggi. Ya. Produknya harus di-hold, dimusnahkan sesuai dengan SOP penanganan produk tidak sesuai kriteria. Ya, di-hold dulu, dipisahkan biar tidak dipakai nih Bapak dan Ibu. Ya, terus kemudian diapakan yang terkontaminasi ini, yang sudah menggunakan bahan yang haram ini, ya berarti dimusnahkan, ya karena nggak boleh tuh ada, kita reformulasi aja ya, kita tambahin bahannya, gitu, ya atau kita ini aja deh, kita reproses atau kita jual deh, kita jual aja ke karyawan, nah itu nggak boleh ya Bapak dan Ibu, nggak ada rework, nggak ada reproses, nggak ada reformulasi, ya. Kemudian penyimpanan bahan dan penyimpanan produk. Nah, gudang atau penyimpanan bahan halal bercampur dengan non halal. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada separate ya Bapak dan Ibu. Ada pemisahan tempat. Ada ruangan terpisah. Kalau misalnya ruangannya memungkinkan untuk dipisah. Tapi kalau misalnya, oh tempatnya kecil, gudangnya cuma segini, pisahkan. Ada pembatas yang menandakan bahwa, oh ini produk halal, ini non halal. Ya, jadi jangan sampai dia dalam satu palet, jangan sampai dia bertumpuk bersamaan, ya, jangan sampai dia berdempetan seperti itu. Ya, kemudian penyimpanan produknya terdapat akses masuk hama di dalam gudang penyimpanan produk. Nah, ini pest kontrolnya Bapak dan Ibu, dipastikan pest kontrolnya di maintenance dengan baik. Kalau misalnya tidak pakai vendor kan sudah 2 minggu sekali Bapak dan Ibu dapat laporan ya dari si vendornya. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak pakai vendor, pastikan maintenance internalnya dengan baik. Ya, penggantian
umpan untuk trap tikusnya misalnya. Kemudian pastikan tidak ada tempat masuknya cicak misalnya ya. Terus kemudian lalat-lalat yang masuk, pakai flag catcher atau tidak. Nah, itu Bapak dan Ibu maintenance dengan baik. Ya, kemudian pengemasan, lantai tempat pengemasan terkontaminasi najis dari kotoran hewan pengerat. Nah, ini jangan sampai ruang pengemasan, Bapak dan Ibu, ruang pengemasan ada kecoa, ada cicak, ya, gitu. Nah, kalau misalnya ada kecoa atau cicak, itu kan biasanya nanti ada kotoran cicaknya ya, Bapak dan Ibu, misalnya jatuh ke kemasan dan sebagainya ya, walaupun mungkin bisa dicuci kalau kemasannya plastik ya, Bapak dan Ibu, kalau kemasannya kertas, karton, nah itu. Ya, kemudian kontaminasi dari karyawan packing setelah memegang bahan haram. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, kemudian pendistribusian, truk pengiriman bercampur untuk pengiriman hewan, babi, dan sapi. Oh, misalnya kita pakai produk nih, daging, Bapak dan Ibu. Truknya cold storage, ya. Terus ternyata pengirimannya dicampur. Pengiriman hewan yang non halal dengan halal. Dibawanya bersamaan, dikirimnya bersamaan, dan tidak ada pemisahan. Ya, itu tidak boleh. Karena dia basah, jadi tidak boleh dalam satu tempat ya Bapak dan Ibu, harus dengan armada yang berbeda. Ya, kalau kering kan dia masih bisa dipisahkan. Oh, misalnya ada jarak, terus kemudian ada lapisan karton lagi atau ada keranjang lagi ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau sudah dia yang cold storage itu harus terpisah armadanya ya. Kemudian itu resikonya tinggi ya, truk disucikan sesuai dengan SOP pensucian najis berat. Nah, kemudian penjualan. Rak penjualan produk halal bercampur dengan rak non halal. Nah, nggak boleh nih Bapak dan Ibu pada saat penjualan raknya masih disatukan nih berdempetan, rak yang halal dan non halal. Tapi seperti Bapak dan Ibu ketahui sudah banyak ya supermarket yang memisahkan antara produk halal dan non halal nih. Biasanya mereka nulis produk ini mengandung babi misalnya gitu ya. Mereka menyediakan rak sendiri, ada tempatnya khusus sendiri. Nah, seperti itu. Biasanya sekarang sudah banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang sampai kasirnya pun terpisah, ya. Kemudian penyajian. Nah, penyajian di sini kontaminan dari barang-barang yang dibawa oleh pengunjung. Ya, ini sedang yang dibuatkan SOP aturan pengunjung. Jadi bukannya suatu restoran itu melarang Bapak dan Ibu membawa, kok restorannya pelit banget sih, kok banyak aturan sih, bukan seperti itu. Tapi restoran tersebut menjaga konsisten kehalalannya mereka, ya. Mereka tidak tahu apa yang dibawa pengunjung itu, misalnya makanan yang halal atau tidak. Jangan sampai nanti si pengunjung datang ternyata dia bawa makanan yang non halal, kemudian menggunakan peralatan yang ada di restoran tersebut, ya, jadi mengkontaminasi yang lain. Misalnya kan karyawannya tidak tahu, oh, ini alat yang digunakan yang mana, seperti itu. Ya, jadi aturan barang bawaan pengunjung itu memang ada SOP-nya ya, Bapak dan Ibu. Bukan berarti si restoran tersebut, kok banyak aturan sih restorannya. Nah, seperti itu. Jadi mereka menjaga konsistensi kehalalannya mereka. Ya. Kemudian di sini menyusun manual prosedur instruksi kerja penerapan SJPH dan kelengkapannya. Di sini manual SJPH, dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan untuk memenuhi kriteria SJPH. Ini dokumen wajib ya Bapak dan Ibu. Seperti kalau Bapak dan Ibu punya sistem mutu ISO 9001 kah, terus kemudian 22.000 kah, HACCP kah, GMP, mereka punya manual ya, manual keamanan pangan, manual mutu, terus kemudian manual GMP, manual HACCP. Biasanya nih Bapak dan Ibu yang produknya harus CPPOB nih, biasanya butuh nih manual CCCP, manual HACCP ya Bapak dan Ibu. Biasanya ditanya nih kalau misalnya, oh mau daftar BPOM gitu ya. Nah, di halal juga terkait dengan keamanan pangan juga Bapak dan Ibu. Jadi sanitasi hygiene-nya perlu diperhatikan sama Bapak dan Ibu. Ya, cleaning-nya seperti apa. Kemudian prosedur. Jadi ada dokumen yang menggambarkan langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu proses. Jadi ada prosedurnya Bapak dan Ibu. Misalnya SOP produksi, SOP penyimpanan, SOP pengiriman. Agar apa? Agar memudahkan. Jadi suatu saat ketika kalau misalnya Bapak dan Ibu punya karyawan, ternyata karyawannya resign. Nah, karyawannya memegang nih bagian
produksi misalnya ya. Nah, jadi tanpa Bapak dan Ibu jelaskan panjang lebar, si karyawan ini sudah bisa membaca SOP prosedurnya produksi seperti apa. Jadi nanti karyawan itu misalnya, oh saya masih kurang jelas nih Pak. Nah, Bapak dan Ibu bisa menjelaskan. Seperti itu. Jadi fungsinya prosedur seperti itu. Instruksi kerja. Nah, biasanya manual, prosedur, IK. Terus yang paling bawah lagi ada flowchart form ya, Bapak dan Ibu, form-form checklist. Nah, itu ya. Nah, ini instruksi kerja. Instruksi kerja ini turunannya dari SOP nih, Bapak dan Ibu. SOP sudah global, semuanya didetailkan lagi nih di IK. Oh, misalnya di SOP warehouse misalnya gitu ya. Nah, didetailkan lagi ada IK pengiriman misalnya, ada IK pendistribusian. Nah, seperti itu. Jadi, manual, prosedur, IK, form-form checklist ya. Dokumen yang dibuat dipastikan mengacu pada kriteria SCPH, Bapak dan Ibu. Misalnya, oh saya sudah punya manual mutu, saya punya manual keamanan pangan. Nah, dipisahkan untuk manual SCPH-nya ya, Bapak dan Ibu. Karena harus terpisah nih kalau untuk SCPH. Mungkin Bapak dan Ibu yang punya sistem mutu, keamanan pangan, itu boleh jadi satu tuh ya. Si manual mutu dan keamanan pangan itu bisa jadi satu. Karena mereka punya klausul yang sama banyak ya, Bapak dan Ibu. Jadi di dalamnya itu nanti ada table yang menyatukan antara klausulnya si 9.001 sama 22.000. Nah, kalau di SCPH kita punya 5 kriteria. Ya, jadi dia sendiri, berdiri sendiri untuk manual SCPH. Kalau prosedurnya boleh silakan Bapak dan Ibu diintegrasikan, disatukan boleh ya. Oh, saya udah punya prosedur produksi. Kalau misalnya buat halal dipisahkan atau tidak, jangan dipisah, disatukan saja Bapak dan Ibu. Tinggal Bapak dan Ibu masukkan nih di SOP produksi. Oh, misalnya setelah proses produksi ada pembersihan. Pembersihannya menggunakan sanitizer misalnya. Oh, berarti sanitizernya yang sudah bersertifikat halal. Nah, itu sudah masuk dengan kehalalannya, sudah masuk terkait dengan SCPH-nya. Oh, terus kalau misalnya harus sanitizer yang halal, berarti dokumen pendukungnya apa? Dokumen pendukungnya harus memiliki sertifikat halalnya, seperti itu ya. Kemudian lakukan sosialisasi dan pelihara bukti pelaksanaannya. Bapak dan Ibu tolong dokumen-dokumen manual, prosedur, instruksi kerja itu Bapak dan Ibu pelihara. Jadi Bapak dan Ibu simpan dengan baik, jangan sampai si dokumen tersebut hilang, rusak ya Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena manual ini biasanya ada revisi Bapak dan Ibu. Prosedur, IK itu biasanya ada revisi. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya konsep catatan mutu ya misalnya. Oh, nanti dokumen saya karena banyak formnya, berarti setahun sekali saya musnahkan deh. Boleh, ada berita acara pemusnahannya, ada catatan dokumennya yang dimusnahkan apa, form-form apa yang dimusnahkan, agar tidak terlalu banyak kertas ya, Bapak dan Ibu itu boleh. Yang penting ada berita acaranya, ada list yang dimusnahkannya apa, dokumen apa saja, kapan, penanggung jawabnya siapa, seperti itu. Nah, ini manual ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah main-main ke webnya BPJPH, ada template-nya tuh, ya, ada covernya. Nah, ini covernya seperti ini, ya. Terus kemudian ini ada form-formnya juga nih, ya Bapak dan Ibu bisa download di webnya BPJPH. Jadi Bapak dan Ibu sekarang harus sering-sering nih main ke webnya BPJPH ya. Nah, di sini manual SJPH perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal membuat manual SJPH terpisah dari manual sistem lain, ya. Kemudian menerapkan SJPH dan menyusun dokumen SJPH mulai dari apa? Covernya, ada daftar isi, identitas perusahaan, kebijakan halalnya, SOP-nya, terus lampiran-lampirannya. Ya, terus kemudian tahapan menyusun manual halal, menentukan ruang lingkupnya ya Bapak dan Ibu, kemudian pengisian manual SJPH-nya, implementasi manual SJPH-nya, ada SOP, IK, kemudian ada form, ya, terus kemudian periksa performa dari setiap kebijakan SOP yang tertuang dalam manual SJPH, ada audit internalnya, simpan dan kelola bukti implementasi SJPH. Jangan sampai hasil auditnya hilang, jangan sampai form-formnya hilang ya Bapak dan Ibu, itu disimpan dengan baik ya. Karena nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu audit internal, itu dibutuhkan
Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu audit eksternal, itu juga akan diminta oleh auditor eksternal. Kemudian verifikasi kembali dokumen manual beserta lampiran yang dibuat, sosialisasikan manual dan prosedur SJPH yang telah dibuat. Jadi kalau sudah dibuat ya Bapak dan Ibu itu disosialisasikan. Oh, SOP yang saya buat itu terkait dengan warehouse. Oh, SOP yang saya buat itu terkait dengan purchasing. Itu disosialisasikan, ya. Terus kemudian ini ada kebijakan halal, Bapak dan Ibu ditandatangani sama manajemen puncak atau top manajemen ya Bapak dan Ibu. Kebijakan halal ditulis sesuai dengan konteks organisasi, menuliskan komitmen perusahaan untuk memenuhi standar dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Kalau kata Bu Dewi, oh kalau orang mau nikah ada komitmennya ya. Biasanya ada perjanjian tuh Bapak dan Ibu ya, ada komitmen perjanjian pernikahan misalnya gitu ya. Nah, itu masuk kayak kebijakan halal Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini ditandatangani nih ya sama manajemen puncaknya. Terus ada timnya. Nah, ini masih masuk di kriteria yang pertama nih. Komitmen dan tanggung jawab. Ada SK tim, Bapak dan Ibu. Ini juga dibutuhkan pada saat Bapak dan Ibu mendaftarkan ya, mendaftarkan sertifikasi. Terus kemudian pada saat Bapak dan Ibu diaudit akan ditanya nih, siapa penyelih halalnya? Ya, penyelih halal itu ketuanya siapa? Oh, anggotanya siapa aja timnya? Oh, ditandatangani atau tidak? Ya, jadi harus ditandatangani. Ini ditandatangani oleh timnya, oleh ketuanya, kemudian ditandatangani oleh manajemennya, ya, oleh top manajemennya, kemudian atau direkturnya, ya. Terus kemudian di sini ada tanggung jawab manajemen puncak. Dijelaskan nih di manual SJPH, tanggung jawab manajemen puncak itu seperti apa, tugas-tugasnya, job desk-nya apa, ya. Ini disampaikan di SK Tim, Bapak dan Ibu. Ya, ini ada di manual SJPH. Kemudian, prosedur halal merupakan penjelasan tata cara pelaksanaan SJPH yang dibakukan. Prosedur halal dapat berupa SOP, IK tadi ya, jadwal internal memo, form checklist. Nah, notulen meeting itu juga bisa merupakan prosedur ya Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu miliki. Misalnya Bapak dan Ibu udah rapat manajemen nih, notulennya ya. Itu kalau di halal itu namanya kaji ulang Bapak dan Ibu. Kemudian ada prosedur halal dapat juga berupa tahapan kegiatan ditulis langsung di manual SJPH-nya. Kemudian dibuat sesuai kondisi di perusahaan. Terus dokumen yang terkendali ada identitas dokumennya, pengesahannya, distribusi, revisi dokumen. Jadi ada revisi dokumennya. Kalau suatu saat ternyata SOP-nya berubah. Oh, kita ekspansi nih produksinya ke produk yang baru misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada revisinya nih ya. Kemarin revisinya terkait apa, terus sekarang yang berubah apa. Itu ada revisi dokumennya. Oh, revisi 01 kah, revisi 02. Terus yang terkait siapa nih dari SOP ini gitu. Prosedur bahan, penggunaan bahan baru, pembelian bahan, SOP ya, Bapak dan Ibu, pemeriksaan kedatangan dan penyimpanan bahan. Ini biasa ditanya nih pas audit. Oh, ada SOP pembelian bahan nggak? Oh, prosedur pembeliannya seperti apa? Terus PPH-nya, ada proses produksi, SOP produksinya, fasilitas PPH bebas dari bahan haram dan najis, proses pencucian sesuai syariat Islam. Oh, ada SOP pencuciannya. Ya, ada SOP PPH-nya, misalnya SOP pengiriman, SOP penyimpanan, ya. Terus untuk yang produknya, ketelusuran produk, wajib nih Bapak dan Ibu ya. Kenapa sih kok ada traceability gitu ya, perlu penelusuran produk, karena jika suatu saat ternyata pas diketahui ternyata produknya Bapak dan Ibu yang sudah diproduksi, sudah dijual, sudah diberikan ke toko-toko, baru ketahuan kalau ada bahan yang non halalnya. Nah, itu kita pakai ini SOP telusurnya. Dikirimnya ke siapa saja, lot number berapa, batch number berapa, expired yang tanggal berapa, produksi tanggal berapa, nah pakai telusur produk. Nanti larinya kemana? Ke SOP recall, ya Bapak dan Ibu penarikan produk nih, produknya ditarik, SOP recall-nya bagaimana dijalankan. Ya, atau biasanya ada simulasinya tuh Bapak dan Ibu kalau kita diaudit, biasanya sama audit eksternal ya, mereka akan minta simulasi dong ketelusuran produk, simulasiin dong recall produk, recall-nya seperti apa. Nah, biasanya ada tuh
pas di audit eksternal Bapak dan Ibu. Oh, kok misalnya bahan ini keluarnya tanggal sekian, dia expirednya yang berapa, terus lot number berapa, dia produksinya untuk produk yang apa. Nah, itu ada simulasinya biasanya. Ya. Terus penanganan produk tidak sesuai kriteria. Oh, kok misalnya ternyata ada produk tadi yang tadi ditelusur ternyata ada bahan non halalnya, yang dilakukan apa? Oh, tadi misalnya ditarik lagi pakai kita menerapkan SOP recall-nya, ditarik sudah ditelusur pakai traceability SOP-nya, kemudian kita pakai SOP penanganan produk tidak sesuai kriteria. Nah, produk ini akan seperti apakan? Dimusnahkannya, oh dihancurkankah ya, atau dibakarkah ya? Itu ada sesuai dengan SOP-nya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini ada peminsanan terkait dengan penyembelihan ya. Bapak dan Ibu penerapan SJPH kok ini penyembelihan, peminsanan hewan, penyembelihan hewan, terus pembelian bahan nih, penyembelihan, penyiapan, pembelian bahannya, pemeriksaan kedatangan bahan, cek tadi sesuai atau tidak, nama produsennya, nama supplier, origin country-nya, terus nama bahannya apa, itu dicek. Kemudian penyimpanannya, oh kalau penyimpanan terkait dengan bumbu-bumbu ada di gudang A misalnya. Oh, kalau penyimpanan dengan yang terkait dengan bahan baku daging dan sebagainya ada di gudang B misalnya. Oh, kalau penyimpanan tepung-tepung dan sebagainya ada di gudang C misalnya. Ya, penyimpanan bahan, terus pengolahan, penggunaan fasilitas produksinya dan bahan tidak terkontaminasi, pencucian fasilitas produksi sesuai dengan syariat Islam, ada penggunaan bahan baru, proses produksi, ketelusuran halalnya, terus kemudian penanganan produk tidak sesuai kriterianya, formulasi produk atau pengembangan produk, ya. Nah, ini perlu juga SOP pengembangan produk ya, Bapak dan Ibu, karena nanti Bapak dan Ibu misalnya sudah sertifikasi, oh saya sudah dapat halal nih, saya punya produk baru lagi, akhir tahun mau daftar lagi produk baru, itu pengembangan produk. Ya, pengembangan produk, Bapak dan Ibu daftar lagi, itu ada SOP-nya nih. Ya, kemudian pengemasan. SOP pengemasannya seperti apa, transportasinya, pengirimannya. Oh, saya pakai truk sewa. Oh, saya punya truk sendiri. Oh, saya ada truk sendiri dan ada yang sewa. Nah, jelaskan di SOP transportasinya. Terus kemudian penjualan dan penyajian, penjualan produk, penarikan produk, display produk. Nah, disajikannya seperti apa, di displaynya bagaimana. Terus ketentuan pengunjung, penentuan menu. Ya. Terus tata cara pembuatan prosedur, pahami aktivitas yang akan dibuat prosedur dan siapa personil yang terlibat. Nah, tuliskan langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, diskusikan dan revisi bagian yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Nah, kemudian susun rencana prosedur dalam format yang sesuai. Kalau halal itu kan cuma mencakup beberapa divisi ya, Bapak dan Ibu. Jadi halal itu tidak semua divisi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya sistem mutu, itu biasanya semua divisi ya. IT ada, IT ada, finance ada, sales ada, marketing ada. Ya, kalau di halal IT nggak perlu, kemudian finance tidak perlu, sales juga, forecast dan sebagainya penjualan tidak perlu ya, kemudian marketing juga tidak perlu ya, hanya terkait QA, produksi, terus kemudian R&D, kemudian HRD ya, kemudian uh, purchasing. Nah, itu masuk dalam lingkupnya si SJPH ya, Bapak dan Ibu. Kemudian evaluasi rancangan prosedur dengan personel yang terlibat. Jika diperlukan, lakukan konfirmasi lokasi dan simulasi aktivitas kritis terkait. Pastikan prosedur dapat disetujui dan dapat diimplementasikan. Kemudian ada pengesahan. Isi prosedurnya apa? Ada tujuan, ruang lingkup. Nah, jadi kalau buat SOP ya Bapak dan Ibu, jadi tidak hanya narasi saja nih, ya. Tapi buatkan dulu tujuannya apa, kemudian ruang lingkupnya. Istilah-istilah yang digunakan. Oh, bisa penyimpanannya pakai FIFO. Nah, jelaskan nih, FIFO apa? Ya, terus kemudian FIFO apa? Ya, first in first out. Nah, itu apa? FIFO-nya apa? Nah, jelaskan. Istilah-istilah lain lagi, misalnya mungkin Bapak dan Ibu menggunakan istilah dengan bahasa yang lain. Nah, itu dijelaskan dalam istilah. Kemudian referensi standarnya. Ini mengacu apa nih? Oh, ini mengacu ini ISO 9001. Oh, ini mengacu ISO 22000 misal. Oh, ini mengacu pada kriteria SJPH. Gitu ya. Oh, ini mengacu pada KEPKABAN misalnya. Terus dokumen terkait, penjelasan kegiatan, pengesahan. Penjelasan kegiatan ini prosedurnya jelaskan di sini. Ya.
Terus kemudian penyusunan SOP, IK, formulir sudah terisi, formulir penerapan, berisi aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan isi prosedur yang bersangkutan. Nah, ini SOP ya, Bapak dan Ibu. Ini contoh SOP. Jadi ada berlakunya kapan, efektif date-nya, kemudian nomor dokumennya, kemudian ada revisinya, revisi keberapa? 00, revisi 01, 02, ya, terus tanggal revisinya tanggal berapa, halaman. Nah, ini ada tujuannya, ya, kemudian ada ruang lingkupnya, istilah, kemudian ada referensi standarnya apa, dokumen terkaitnya apa. Oh, SOP ini terkait sama SOP produksi misalnya. Nah, masukkan terkait dokumen apa, ya. Kemudian prosedurnya dituliskan terus pengesahan. Nah, ini contoh bentuk SOP. Jadi mulai dibuat nih Bapak dan Ibu yang misalnya nulis SOP-nya hanya prosedurnya saja gitu ya. Sekarang mulai dibuat nih, belajar menyusun SOP yang lengkap ya, yang ideal gitu. Kemudian implementasi SJPH, di sini lakukan atau simulasikan periksa efektivitas dari kebijakan atau SOP perekaman aktivitas ya. Terus kemudian buktinya apa? Berupa dokumentasi atau rekaman hasil yang dicapai dari pelaksanaan prosedur. Formulir, checklist ya, Bapak dan Ibu, ini harus disimpan nih, logbook, planning, laporan. Ini tersimpan semua. Misalnya, oh saya belum ada penomoran dokumen ya, Bapak dan Ibu sudah mulai belajar nih sekarang. Mulai dia belajar misalnya kalau dokumennya QE 01 garing QE dibuatnya tahun berapa. Nah, seperti itu. Jadi biar Bapak dan Ibu lebih mudah menelusur, oh itu terkait dengan apa ya. Terus kemudian bukti pelaksanaan SCPH digabung dengan bukti untuk sistem lain, terus kemudian identifikasi rekaman disimpan dengan aman, dapat dicari dengan mudah, masa simpan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masa berlaku sertifikat halal. Ya, itu. Oh, misalnya sertifikat halal yang lama nih, kan mereka, misalnya Bapak dan Ibu punya nih, yang sertifikat luar negeri kan masih ada expired date-nya ya, Bapak dan Ibu. Kayak misalnya Thailand itu 2 tahun, Jakim itu 3 tahun, ya. Terus ada yang setahun juga ya, terus Hakice misalnya tuh 2 tahun apa setahun kalau nggak salah. Nah itu Bapak dan Ibu mulai bikin catatan dokumennya. Jadi kalau misalnya sudah expired gitu ya, itu boleh dimusnahkan misalnya. Jadi ada update sertifikat yang terbaru. Jangan sampai pas Bapak dan Ibu dapat sertifikatnya belum update ya. Nah, pastikan juga kalau dokumennya dari luar negeri, Bapak dan Ibu, sertifikatnya dari luar negeri, pastikan sekarang sudah ada RSILN. Jadi sudah ada dokumen itu kayak sertifikat reguler, Bapak dan Ibu, hanya kode depannya itu REG ya untuk RSILN. Jadi misalnya produknya impor, dia sudah teregistrasi di BPJPH atau belum? Kalau belum berarti harus diregistrasi terlebih dahulu. Ya, deadline-nya masih sampai tahun depan nih, Bapak dan Ibu untuk RSILN. Jadi tahun depan itu yang produk-produk impor harus sudah daftar RSILN. Dan LHLN yang mereka pakai sudah yang MRA dengan BPJPH. Boleh Bapak dan Ibu sambil main-main ke webnya BPJPH, lihat data LHLN, terus yang sudah MRA, ya, yang masih proses, gitu. Nah, ini form ya Bapak dan Ibu, contoh form penerimaan ya, ada berlakunya nomor dokumen revisi revisi keberapa, tanggal revisinya. Nah, ini dokumennya. Ya, ada persetujuannya disusun oleh siapa, diperiksa, disahkan. Ya, ini ada form pemeriksaan bahan datang. Nah, ada tanggal penerimaan, nama bahan, nama supplier ya. Terus kemudian lokasi pabriknya di mana ya, nama pabriknya itu. Nah, ini oke, reject atau hold ya. Kemudian ini catatan pembelian bahan nih Bapak dan Ibu, misalnya daging ayam jumlahnya 4 kilo, waktu pembeliannya kapan, penanggung jawabnya siapa, di sini tanda tangan ya. Kemudian implementasi untuk transportasi nih, form nih Bapak dan Ibu, bisa form ini form untuk transportasi. Nah, hasil pengecekannya apa? Ada persetujuannya. Ya, ada revisinya, ada tanggal efektif date-nya gitu. Nah, ini untuk denah produksi. Ya, Bapak dan Ibu juga butuh nih membuat denah produksi. Ya, jadi proses produksi tempat Bapak dan Ibu ada denahnya. Oh, di sini ruang bahannya basah, ruang bahan kering. Oh, pencuciannya di sini misalnya. Nah, itu ada bentuk denahnya. Nah, ini juga salah satu
yang harus Bapak dan Ibu masukkan ke dalam manual SJPH. Ya, harus punya DNA atau layoutnya. Nah, kemudian diagram alur proses produksi. Nah, prosesnya ya Bapak dan Ibu, bukannya si produknya dibuat dari bahan A, B, C, D, dan sebagainya. Itu di sini ya, bahan datang, terus ada penanganan bahannya, ada penyimpanannya, ada pemorsiannya, bisa ada prosesnya nih ya, ada proses produksi yang dilakukan di ruang produksi gitu ya. Itu jadi maksudnya proses untuk si produk itu hingga menjadi produk ya, hingga dia dijual gitu ya. Itu proses diagram alur proses produksinya. Nah, kemudian checklist audit. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau yang sudah melihat manual SJPH, nah, ada nih checklist audit. Nah, saya bingung ya mau ngaudit, tapi yang mau ditanyakan apa? Nah, Bapak dan Ibu sudah tersedia di manual SJPH, sudah menyediakannya untuk Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu tinggal pakai. Mau dimodifikasi boleh. Ini saya boleh tambahkan nggak terkait dengan tempat saya? Ada yang perlu ditambahkan? Boleh, dimodifikasi boleh. Ya, yang penting mencangkup dalam 5 kriteria. Ini komitmen bahan PPH ya. Atau kemudian sosialisasi manual halal, SOP dan IK. Ini ada ruang lingkupnya apa? Manual, SOP, instruksi kerja, IK. Kemudian metodenya apa? Menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan perusahaan, mempertimbangkan efektivitas sosialisasi, memastikan manual halal, prosedur dan instruksi kerja dilaksanakan. Nah, media komunikasinya bisa via apa? Email, training, ya Bapak dan Ibu, briefing, itu boleh, ya. Terus kemudian di sini sosialisasi manual halal, bisa berupa brosur, flyer, media elektronik, banner, training atau sosialisasi secara langsung. Oh, misalnya saya punya kebijakan halal, saya pakai standing banner atau spanduk, boleh ya Bapak dan Ibu. Atau videotron, di lobbynya ada videotron ya, misalnya itu boleh. Ya, atau melalui training 1 tahun sekali boleh, atau ada briefing untuk karyawan, misalnya ketika karyawan masuk di briefing terkait dengan SJPH. Nah, itu termasuk sosialisasi SJPH ya. Terus langkah-langkah sosialisasi menyiapkan dokumen terkendalinya, daftar penerima dokumen, kelengkapannya, kesesuaiannya, pendistribusiannya, menyusun program materi sosialisasi, melaksanakan programnya, memeriksa penerapan ketentuan, ada daftar simaknya, checklist, ada checklistnya, ada rekamannya, ada laporannya. Ya, kalau pakai training berarti ada evaluasi trainingnya. Itu. Terus kemudian latihan dan simulasi si halal, manual, SOP, form. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini, nah ini ketika Bapak dan Ibu buka web ini, ya, nah ini Bapak dan Ibu sudah bisa nih proses untuk akun si halal. Nah ini yang terbaru ya Bapak dan Ibu. Kalau dulu yang awal itu backgroundnya masih putih ya. Kalau ini kan lebih ke ungu ya, sama kayak logonya nih Bapak dan Ibu. Ini masuk ke ptsp.halal.go.id. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang punya akunnya, ya nanti pas materi si halal bisa dipraktekkan langsung nih, ya. Terus kemudian pelaku usaha, nah ini setelah masuk ya Bapak dan Ibu sudah punya akun, Bapak dan Ibu harus isi apa dulu bisnis aktornya, detail pelaku usahanya nih, ya nama perusahaannya, alamat, ya harus bilang produknya apa, terus kemudian kode pose berapa, ya nanti ada, oh mau LPH-nya siapa untuk diauditnya, ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, oh saya belum pernah punya sertifikat halal, saya baru daftar pertama kali, berarti daftar baru. Atau yang sudah punya sertifikat halal, oh saya mau ada produk baru, berarti pengembangan. Ya. Kemudian ini di pengajuan sertifikat nih ya, pengajuan reguler. Nih Bapak dan Ibu, datanya isi, terus kemudian ubah ya, diubah, diedit. Nah, diubah dulu, diisi dulu kelengkapannya ya. Terus kemudian data pengajuannya, data-datanya. Nah, terus kemudian penanggung jawabnya siapa, aspek legalnya NIB, NPWP ya. Nah, ditambah ini misalnya ada punya apa lagi? Nah, legal aspeknya. Terus kemudian data pabriknya. Oh, saya punya pabrik, ada 2 pabrik. Pabriknya, pabrik A masukin, pabrik B masukin. Daftarkan kedua-duanya. Ya. Terus outletnya, oh saya punya 5 outlet. Nah, tuliskan alamat-alamat outletnya. Ya. Terus kemudian
Penyelianya nih Bapak dan Ibu ya, berarti oh ada KTP, ada nama ya Bapak dan Ibu di sini berarti harus melengkapi apa lagi? Oh SK-nya ya, Bapak dan Ibu ditunjuk sebagai penyelia halal ya. Terus kemudian nomor sertifikatnya. Nah, ini dilengkapi. Kalau Bapak dan Ibu yang menengah dan besar itu wajib uji kompetensi. Tapi kalau yang mikro sampai dengan penyelia halal saja boleh. Ya, tapi kalau sudah menengah dan besar, Bapak dan Ibu wajib uji kompetensi. Ya, karena nanti kalau Bapak dan Ibu belum uji kompetensi akan dikembalikan sama verifikator. Nah, ini terus kemudian ini surat permohonannya Bapak dan Ibu ya, di sini dimasukkan. Nah, ini surat keputusan penetapannya SK tadi. Nah, boleh di mute. Infinix ini siapa? Boleh. Nah, terus kemudian komitmen dan tanggung jawab. Nah, ini ada kebijakan halal Bapak dan Ibu. Sekarang sistem si halal sekarang Bapak dan Ibu langsung bisa checklist di sini. Nah, saya setuju. Nah, kebijakan halalnya sudah ditemplate nih oleh BPJPH ya, Bapak dan Ibu sudah ada di akun si halal. Nah, komitmen dan tanggung jawab, kemudian nanti bahan. Nah, ini ya udah masuk. Ini tinggal Bapak dan Ibu klik, klik, oke. Terus kemudian masukkan timnya ya, nama-namanya siapa saja, timnya Bapak dan Ibu, masukkan nanti akan muncul di sini. Ya, kemudian layout denah ruang produksi ya. Nah, tambahkan terus kemudian diagram alur prosesnya seperti apa, ini tinggal diupload sama Bapak dan Ibu. Tuliskan kalau memang prosesnya harus Bapak dan Ibu jelaskan di sini. Ya, kemudian oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu untuk unit kompetensi 1 sebelum kita mulai untuk LK-nya. Silakan Bapak dan Ibu, sudah di sini siapa yang sudah punya akun si halal Bapak dan Ibu yang sudah punya manual SJPH? Boleh tulis di sini di chat roomnya angka 1 yang sudah punya manual SJPH Bapak dan Ibu. Jadi nanti pas lagi tugas lebih mudah. Oke, oh Bu Fitria sudah. Siapa lagi Bapak dan Ibu yang sudah punya manual SJPH? Oke, Bu Tiara sudah. Ada lagi? Dari berapa di sini pesertanya? Ditambah saya, Pak Osep, admin. Oh, ada 60-an kayaknya ya. Oke, 3 orang. Ikrimas. Lagi, ada lagi Bapak dan Ibu? Baru 3 orang yang punya manual SJPH? Oke, yang lainnya baru ya, berarti baru 3 orang. Bu Fitri, Bu Tiara, Ikrimah, saya sudah punya akun Sihala tapi belum punya. Oke, ya nggak apa-apa Pak. Bagus, akunnya sudah punya. Nanti tinggal manualnya, ya Pak ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin share tugasnya. Kalau tidak ada yang bertanya, ada yang bertanya Bapak dan Ibu, saya izin share tugasnya ya. Sebentar, berarti rata-rata baru Putri Putri silakan. Nah, Ibu izin mau bertanya sebelum Ya, lanjut ke yang selanjutnya boleh. terkait materi tadi yang disampaikan untuk potensi 1 di Hmm? penerimaan bahan kan itu ada dijelaskan tadi nama bahan baku, merek, sertifikat halal itu kan harus sesuai dengan daftar bahan halalnya. Nah, kita itu kan di tempat kerja kita juga sudah ada daftar bahan. Eh, tapi ini daftar bahannya itu tidak mencantumkan merek, hanya mencantumkan spesifikasi. Misalnya untuk beras ini spesifikasinya, untuk bahan paling kering spesifikasinya ini, merek tidak. Nah, untuk di proses SCPH ini, apakah kita akan harus membuat daftar bahan yang baru yang memang mencantumkan merek sertifikat halalnya, atau bisa menggunakan daftar bahan yang memang sudah ada di tempat kita? Nah, itu nanti masuk unit kompetensi 2 Putri Putri, tapi saya jelaskan juga. Merek itu misalnya gini, kalau misalnya Bu Putri pakai gula, ya, kan gula itu ada berbagai merek ya, Bu Putri. Atau Ibu misalnya beli di pasar, tapi yang eceran tuh yang nggak ada mereknya, ya. Nah, itu pastikan tanya sama si tokonya, dia kan punya yang kemasan besarnya, Bu Putri.
Nah, itu di kemasan besarnya itu biasanya ada tuh dia merek gulanya apa. Itu. Jadi untuk apa kita mencantumkan mereknya juga untuk Bapak dan Ibu bahwa bahan yang Bapak dan Ibu beli itu tidak sembarangan produk ya. Jadi misalnya kalau Bapak dan Ibu nyatetnya cuma gula aja, berarti Bapak dan Ibu nanti pengawasannya berarti semua gula bisa masuk dong ya. Nah, agar pengawasannya jelas, berarti oh kalau gula yang tadi dibeli apa? Oh mereknya Gulaku, oh mereknya Rose Brand, oh mereknya GMT. Kan tiga-tiganya masuk nih. Jadi ketika Bu Putri beli, mau mereknya GMT, mau merek Rose Brand, mau merek Gulaku boleh. Tapi kalau belinya di luar merek itu nggak boleh. Karena gunanya ada mereknya seperti itu. Mungkin nanti dari speknya biasanya eh, ada mencantumkan mereknya sih, Bu Putri. Spek yang didapat memberikan nama mereknya enggak, Bu? Belinya langsung belinya dari supplier atau direct direct dari produsen? Kebetulan kami di instalasi gizi rumah sakit tidak mencantumkan merek dan itu membelinya dengan rekanan pihak ketiga. Memang semuanya tidak ada mencantumkan merek. Semua bahan makanan kita baik itu kering ataupun basah. Terkadang kendalanya juga di lapangan bahwa kondisi biasanya kita penggunaan contoh aja beras. Penggunaan beras mungkin merek ini, tetapi dalam ada beberapa waktu sesekali terdapat kekosongan stok dengan merek itu, rekanan mengganti dengan merek lain dan memang itu di daftar bahan makanan kita tidak ada mencantumkan merek. Nah, Berarti itu kan kalau untuk SCPA kita harus menambahkan lagi gitu ya Bu betul, ya mereknya. betul. Dan Jadi, jika terjadi ah, seperti itu Bu, merek dan merek A ini tidak ada, itu bagaimana Bu? Kan ya. digantikan sama rekanan. Nah, jadi berarti Bu Putri misalnya dari supplier ini ngeluarin dua merek, berarti nanti Bu Putri harus cari lagi merek alternatif. Kalau suatu saat tiba-tiba dari si supplier ini dua merek produk tadi tidak ada. Nah, tapi sudah ada masuk dalam daftar bahannya nanti Bu Putri ya. Itu. Jadi memang fungsinya menuliskan merek adalah agar teridentifikasi bahan yang Bapak dan Ibu ini beli itu menggunakan merek yang apa. Karena kan setiap merek itu biasanya speknya beda-beda ya Bu Putri ya. Misalnya kita beli merek A, itu speknya pasti beda sama kalau kita beli merek B. Itu. Kadang misalnya gula aja ada yang putih, ada yang kuning. Nah, itu ya. Jadi fungsinya merek adalah untuk mengidentifikasi bahwa jelas nih kalau si produk ini dari si produsen ini, terus eh, kemudian jelas komposisi dan sebagainya. Itu untuk membedakan itu sih, Bu. Begitu Bu Putri. Dan Ibu, Ah, ini kan terkait juga dengan letak daerah kami ya Ibu ya, yang mm-mm, memang di Kepulauan Riau. Terkadang mm-mm, kan akses untuk ini kan terlalu susah. Sehingga mm, terkadang kita sudah misalnya kita mencantumkan 3 merek untuk mm, antisipasi jika ada mm, kekosongan gitu. mm, Jika 3 merek ini tidak ada, otomatis kan rekanan harus tetap mengisi bahan yang kita minta. Karena kan setiap hari produksi berjalan. mm. Nah, itu yang tercantum di dalam uh, daftar ini, tetapi yang terlaksana tidak. Terkadang itu jadi kendala kita di dalam pelaksanaan hariannya. Contohnya beberapa bulan yang lalu kita mengalami kesulitan beras. Beberapa kali sampai lebih 5 kali terjadi pergantian merek. Gitu. Nanti Oke. saya takutnya nanti kan di proses JSJPH akan mempengaruhi pula gitu, Bu. Betul. Nah, jadi gini aja, Ibu minta sama suppliernya, tolong kirimkan saya yang sekiranya merek si supplier akan pakai, yang akan dikirim ke Ibu. Ibu minta vendor, misalnya eh, kan biasa mengirimkan ini, tapi beri saya alternatif suatu saat kalau eh, produk ini nggak ada, si supplier ngasih merek apa. Nah, itu Ibu mintakan semua. Mau dia ngasih mereknya 5, 6, itu Ibu cantumkan semua. Jadi Ibu tidak menyalahi SJPH karena Ibu beli sesuai dengan daftar bahan. Begitu Bu Putri. Ya, jadi Ibu Baik, bisa minta vendornya untuk tolong saya dituliskan semua merek yang dikirimkan ke kami, gitu. Bahan apapun, tolong tuliskan semua mereknya. Nanti sama Bu Putri didaftarkan semua ke daftar bahan, gitu. Begitu Bu Putri. baik Ibu, siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, satu lagi Sebenarnya tadi. izin Bu, sebenarnya masih ada pertanyaan lain, cuman Boleh. takutnya nanti dibatasin. Apa boleh Bu? Nanti dulu kita satu lagi Pak Yusuf, nanti kita ke soal, nanti boleh sambil tanya.
Oke, Bu Putri. Baik, Pak Yusuf Ya, silakan. terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait skala usaha, Bu. Jadi ada kasus, ya bukan kasus, jadi ada PU gitu, Bu, yang mengirimkan NIB-nya itu skala mikro, namun setelah dicek diisi halal, ternyata menengah gitu, Bu. Dan Hmm, ternyata dicek lagi di NIB atau OSS sekarang itu menengah. Nah, itu hmm, terjadi perubahan skala itu dari faktor apa saja ya, Bu? Soalnya kan iya, berpengaruh kepada biaya pemeriksaan dan sebagainya iya, gitu, betul. dan Iya, kompleksitasnya juga gitu. Itu yang pertama, Bu. Untuk yang kedua terkait tim manajemen halal, apakah ada ketentuan khusus, misalkan harus ada pimpinan perusahaan di manajemen halal itu? Seperti aja, itu, Bu. ada apa, Pak? Yang kedua, Pak? Ada pimpinan perusahaan harus ada di daftar hadir atau tim manajemen halal. Oke, ya. Nah, terkait NIB ya Pak Yusuf, iya lihat di PKMR-nya Pak. Biasanya kalau mereka sudah update NIB, di PKMR-nya kadang berubah tuh Pak. Tadinya dari mikro jadi menengah, ya, atau jadi besar itu. Nah, kemudian kan kalau di halal itu ada sistem update OSS ya Pak ya. Nah, itu biasanya langsung berubah tuh kalau misalnya mereka yang tadinya mikro terus menengah ternyata, ya, itu ada di update OSS-nya langsung berubah. Nah, biasanya kalau kita daftar SS itu ada PKMR juga tuh Pak kalau untuk perusahaan yang tiba-tiba tadinya mikro jadi menengah. Seperti itu. Nah, Bapak minta untuk NIB yang terbarunya. Ya, sama Bapak boleh minta PKMR-nya ke mereka tuh Pak, biar jelas bahwa oh ini sebenarnya menengah gitu. Begitu Pak Hmm. Yusuf kalau untuk NIB. Nah, kalau untuk tim tadi, kalau untuk tim ketuanya tergantung Pak. Misalnya ketuanya bisa pimpinannya, ya. Kalau misalnya UMKM itu biasanya si ownernya, karena biasanya si ownernya penyelianya dia yang punyanya ya, itu atau ditambah staf yang lain. Nah, kalau misalnya perusahaan besar itu untuk ketuanya bisa quality management representatifnya, bisa manajer operasionalnya, itu boleh. Atau kita sendiri sebagai penyelia halal, sebagai ketuanya, itu juga bisa, Pak. Ya, jadi sesuai dengan kebijakan di perusahaan memandatkan Bapak sebagai ketuanya kah atau sebagai penyelianya. Oh, ternyata ketuanya ada manajemen representatifnya, ada manajer operasionalnya. Kita sebagai penyelianya adalah anggotanya, gitu. Begitu Pak Yusuf? Ya, mohon maaf Bu, tadi PKMR. Iya, PKMR Pak. Hmm, Jadi kalau dia berubah NIB-nya, dia update update di OSS-nya NIB dari pas dia udah update, misalnya dia pindah alamat terus dia update. Biasanya kalau denah dan sebagainya, misalnya tadinya denahnya cuma satu lantai, ternyata jadi dua lantai, tiga lantai. Nah berubah tuh Pak biasanya dari mikro ke menengah itu. Nah Bapak boleh lihat minta PKMR-nya dia mikro apa menengah. Begitu Pak Yusuf. ya, baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, 17. Saya sudah share ya, Bapak dan Ibu. Sebentar Pak Asep, Ahmad, sama Bu Ulfa. Kemudian tadi Bu Putri masih ya. Saya catat sudah nih Bapak. Saya izin menjelaskan tugasnya dulu, biar sambil mengerjakan yang lain. Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya. Punten, takutnya waktu mengerjakannya biar sambil mengerjakan ya Bapak dan Ibu. Sebentar, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Nah, sudah saya kirim ya Bapak dan Ibu, boleh silakan eh, sambil dikerjakan Bapak dan Ibu boleh sambil bertanya. Nah, ini di sini ada covernya ya Bapak dan Ibu, tanda tangan penyelianya, nama Bapak dan Ibu, kemudian pemilik usahanya siapa. Ya, ini pemilik usahanya, top manajemennya. Ya, atau Bapak dan Ibu UMK. Ternyata saya juga pemiliknya, saya penyelianya, berarti itu nama Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu dari industri, biasanya ada
ownernya nih, ya, atau direkturnya, ya. Terus kemudian di sini Bapak dan Ibu, di sini ada dasar-dasar hukumnya, manual SJPH ya, kemudian ada daftar isinya tadi, seperti yang saya jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu isi di sini nama perusahaannya, ya, nomor NIB-nya, terus Bapak dan Ibu yang sudah punya NIB. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belum punya NIB, ya, itu boleh Bapak dan Ibu dami aja, ya. Boleh didami nih, misalnya nama PT-nya PT Indah Cantik misalnya ya, Indah Cantik. Nah, terus nomor NIB-nya, NIB itu kalau nggak salah 13 digit ya, Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu tuliskan, dami aja. Nah ya, 13 digit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 digit biasanya. Nah, terus Bapak dan Ibu skala usahanya apa? Oh, saya skala usahanya mikro, berarti yang ini dicoret ya. Nah, terus nama pemimpinnya siapa? Tulis misalnya Irawan SE misalnya, terus apa ya? Terus nama penyelianya itu nama Bapak dan Ibu. Misalnya di sini penyelianya saya ya. Wati gitu. Terus alamat perusahaannya Bapak dan Ibu tuliskan. Terus telepon perusahaannya. Terus kemudian alamat fasilitasnya. Nah, alamat fasilitas ini kalau misalnya sama dengan alamat perusahaan, tuliskan alamat yang sama. Tapi kalau ternyata HO-nya di alamat A, terus pabriknya di alamat B, tuliskan lagi alamatnya. Ya, kemudian nomor telepon, ya, PIC-nya, email, ya, emailnya Bapak dan Ibu, boleh, ya, atau email perusahaan juga boleh. Nah, ini merek produknya Bapak dan Ibu, diisi merek produknya yang mau disertifikasi, misalnya mereknya misalnya merek Cantik misalnya, ya, itu. Terus kalau udah punya MD, udah punya PIRT atau belum? Nah, kalau belum punya, boleh di strip saja Bapak dan Ibu. Ini kalau belum punya MD, PIRT ya, itu boleh di strip. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu sudah punya, oh saya sudah punya MD misalnya gitu ya. Sudah punya MD BPOM misalnya, berarti yang PIRT ini dan ini dicoret. Nah, misalnya seperti itu. Terus kemudian jenis produk, Bapak dan Ibu, jenis produk ini Bapak dan Ibu lihat di KMA yang sudah dikirim di grup oleh Pak Osep. Ya, cek di KMA ini. Terus cek kalau ini Bapak dan Ibu misalnya produknya kosmetik, jasa. Tapi kalau Bapak dan Ibu makanan minuman, semua yang di sini makanan minuman, berarti ceknya di KMA 944. Ya. Tuliskan misalnya penyediaan di sini penyediaan makanan dan minuman ya. Nah, ini udah ada contohnya nih. Nah, penyediaan makanan dan minuman. Misalnya ini nih Bapak dan Ibu. Nah, pakai kodenya nih, kode KMA-nya yang ada di KMA. Ya, ini contohnya. Bapak dan Ibu silakan cek di KMA 944. Karena di sini makanan minuman ya, Bapak dan Ibu. Saya di KMA 944, nah, contoh penulisannya seperti ini. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Terus kemudian jumlah pekerjanya berapa? Misalnya 50 orang. Terus kemudian daerah pemasaran, oh saya nasional. Mau dijual ke semua provinsi, ke beberapa provinsi. Ya, atau ekspor, misalnya internasional. Nah, ini misalnya nasional. Terus kemudian, oh saya produknya non-retail. Ya, karena saya ngirimnya yang 10 kilo, 15 kilo. Ya, itu. Terus nanti buat diolah lagi, gitu ya. Itu. Nah, ini di non-retail. Atau saya restoran berarti non-retail. Atau saya jualnya udah di packing kecil-kecil, dikemas, sudah punya MD. Nah, itu berarti retail. Ya, dicoret non-retailnya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini diisi nama perusahaannya Bapak dan Ibu. Ya, tujuannya. Terus ruang lingkupnya, nama perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, ini PPh-nya meliputi apa saja? Oh, kalau saya karena penyimpanan, karena saya gudang gitu ya, saya nggak ada pengolahan dan sebagainya, berarti dicoret. Nih,
dicoret atau dihapus, boleh Bapak dan Ibu yang tidak terkait dihapus. Nah, dihapus. Misalnya saya penyimpanan pengemasan gitu ya, berarti yang lain dihapus ya. Disesuaikan dengan PPh-nya Bapak dan Ibu. Oh, kalau saya manufacturer buat produk, berarti dari penyediaan bahan ya. Terus kemudian di sini termasuk outlet, punya maklon, gudang sewa. Kalau nggak punya, dihapus. Silakan. Ya, cek bisnis proses Bapak Ibu. Terus kemudian kebijakan halal diisi nama perusahaannya. Jangan lupa di sini juga. Nah, ini tempat, tanggal, bulan, tahun diisi. Tanda tangannya dummy ya, Bapak dan Ibu silakan boleh pakai draw ya, draw nih tanda tangannya dummy Bapak dan Ibu. Boleh nih, misalnya gini ya, dummy di save nanti muncul tanda tangan di sini ya, boleh pakai. Nah, ini dituliskan nih namanya Bapak dan Ibu, tuliskan uh, uh, bentar. Nah, tadi. Nah, tuliskan nama pimpinan perusahaannya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah sudah dituliskan nama Bapak dan Ibu. Terus di sini, nah ini juga nama perusahaan. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu untuk sosialisasi tempat Bapak dan Ibu pakai apa nih? Ya, sosialisasinya. Kalau misalnya, bentar saya back dulu draw-nya. Ya. Di tempatnya Bapak dan Ibu jadi penghapus ya Bapak dan Ibu. Sebentar. Saya balik ini bagaimana ini? Resave ya, dah. Nah, misalnya di tempat Bapak dan Ibu sosialisasinya menggunakan secara audio, visual, misalnya atau pakai email. Ada rapat, ada email, terus media sosial enggak, terus pakainya poster, kalau enggak dihapus. Sesuaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian menyimpan, memelihara dokumennya itu apa saja? Oh, notulen, biasanya saya pakai notulen, pakai daftar hadir, foto kegiatan. Kalau ini masuk, nah, Bapak dan Ibu hitamkan, ya. Itu. Terus kemudian pemilik usaha, tuliskan lagi nama perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian di sini, ini tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Kalau sekiranya ada yang perlu ditambahkan lagi, Bapak dan Ibu bisa tambahkan. Ya. Kemudian SDM. Nah, ini sesuaikan nih yang sudah dimerahin ini Bapak dan Ibu isi. Ya. Terus kemudian pelatihan internal, bahan. Nah, ini isi nama perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, pastikan di sini Bapak dan Ibu kalau bahan menggunakan jenis bahan, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Sesuaikan Bapak dan Ibu tempatnya menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Ya. Nah, ini pelumas. Nah, kalau yang tidak sesuai, boleh di-delete. Misalnya tidak pakai pelumas grease, nah tidak pakai gitu ya. Itu di-delete. Ya, silakan boleh disesuaikan Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini untuk latihan Bapak dan Ibu, isi saja yang merah-merah dulu nih Bapak dan Ibu ya. Isi saja dulu yang merah-merah, yang tidak terkait itu boleh Bapak dan Ibu hapus ya. Ini nama perusahaan. Nah, ini ya, misalnya saya kan restoran, saya manufacturer, saya tidak ada penyembelihan, ini di delete. Ya. Nah, jadi pengolahan, penyimpanan, itu Bapak dan Ibu delete silakan. Atau saya buat belajar dulu ya, Bapak dan Ibu, nanti biar nanti pas OJT ingat atau paham, ini Bapak dan Ibu delete saja, gini ya. Nah, kemudian yang saya nggak sampai penyajian misalnya ya, ini dihapus sama Bapak dan Ibu. Ya, misalnya kalau tidak sampai penyajian. Kemudian
prosedur penerapan SJPH-nya. Nah, ini diisi SOP-nya Bapak dan Ibu. Di sini ada penggunaan bahan baru yang digunakan untuk produk halal dijelaskan pada SOP. Saya bingung nama SOP-nya gitu ya. Bapak dan Ibu tinggal hapus, tinggal tambahin. Misalnya SOP penggunaan bahan baru itu. Nah, terus ini pemeriksaan saat proses pembelian bahan untuk memastikan bahan dan sebagainya. Ini SOP-nya apa ya? Nah, ini Bapak dan Ibu boleh nih SOP pembelian. Sesuaikan saja dengan keterangan yang ada di sini. Ya, kalau masih bingung nama SOP-nya. Tapi kalau Bapak dan Ibu yang sudah punya SOP, oh kalau penggunaan bahan baru di saya ada SOP pembelian. Masuk dalam SOP pembelian. Oh, kalau di tempat saya untuk pemeriksaan label dan sebagainya ada di SOP pengemasan misalnya. Nah, tulis yang sudah punya SOP. Tapi kalau belum punya SOP, boleh pastikan dari keterangan yang di sininya. Ya, itu. Terus kemudian, nah ini SOP transportasi, ya. Misalnya, terus ini diisi semua SOP, Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini, oh saya kan tidak terkait dengan penyembilan dan sebagainya, ini boleh dicoret. Ya, itu, dicoret. Nanti kalau OJT dihapus saja ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini isi nama SOP-nya semua sama Bapak dan Ibu. Terus kemudian nama perusahaannya yang merah-merah ini Bapak dan Ibu isi. Nah ini kalau misalnya pengemasan produk karkas, ini nggak termasuk punya saya nih, dihapus boleh. Atau dicoret saja boleh. Nah, misal mau buat belajar biar saya nggak bingung gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, ini isi nama SOP-nya. Terus kemudian di sini ada, nah ini juga diisi lagi tanggal pimpinan perusahaan, namanya siapa, tanda tangan. Ya, Bapak dan Ibu pakai draw tadi bisa. Terus kemudian ini isi nama pimpinannya, misalnya Alex. Nah, Alex dia pimpinan perusahaan. Dia misalnya manajer operasional. Nah, ini ketuanya gitu. Terus nama kita sendiri misalnya nama Bapak dan Ibu, ini nama saya misalnya di sini penyelia halal. Jabatannya penyelia halal. Penyelia halal garing saya dari RND misalnya RND. Nah, tulis namanya siapa. Terus ada lagi misalnya Lia misalnya. Nah, ini produksi. Jabatannya supervisor produksi. Produksi anggota tanda tangan ya. Nanti di sini tanda tangan nih pimpinan perusahaannya. Ini untuk SK penetapan tim manajemen. Ya, ini sama Bapak dan Ibu. Terus kemudian selesai. Oke. Sampai di sini ada yang tanyain Bapak dan Ibu? Seperti itu contohnya. Ya, boleh sambil mengerjakan saya coba jawab Pak Asep. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk menyampaikan kepenasaranan nih. Penasaran, Pak? Ya. Nah, Sama sekarang penisirin ya, Pak? terkait pembuatan manual SJPH, mungkin untuk menyantumkan bahan. Ternyata bahan yang membuat bingung karena disinyalir bahan tersebut sangat kritis karena diambil dari bahan hewan yang sembelihan. Dari hulunya itu belum bisa mencantumkan atau tidak bisa dipinta sertifikat halalnya RPH-nya. Salah satunya itu hewan yang diambil kulitnya untuk pembuatan kerupuk, kerupuk kulit. Itu kan sangat kritis. Bagaimana solusinya? Jika dari hulunya belum teridentifikasi sertifikat halalnya, padahal di hilirnya pelaku usaha sangat membutuhkan untuk mencantumkan kulit hewan tersebut sertifikat halalnya sehingga bisa didaftarkan untuk mendapat sertifikat halal kerupuk dorok-dok tersebut. Dorok-dok. Oh, Iya, namanya dorok-dok, Pak. ya namanya dorok-dok. Dorok-dok kerupuk kulit kalau familiarnya kerupuk kulit gitu. Kalau di kami ini adalah
dorok-dok. Ah, sempat menjadi polemik juga, sementara dari pemerintah wajib halal itu sudah dikumandangkan, sementara di hulunya dari RPH-nya itu sangat sulit untuk didapatkan informasi terkait sertifikat halal RPH-nya karena tidak bisa atau tidak memungkinkan mengambil dari satu tempat. Kulitnya itu tidak bisa diambil dari satu tempat saja. Nah, mungkin itu yang bisa yang sangat membingungkan bagi pelaku usaha. Ini solusinya harus gimana? Sampai sekarang ini belum bisa didaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat halal. katalah yang pertama itu, Bu. Yang Ya. selanjutnya, poin ini masih terkait dengan pelaku usaha dorok-dok tersebut. Sementara dikumandangkan oleh pemerintah wajib halal, ada dua skema yang self declare atau yang reguler. Yang self declare itu tentunya omsetnya di bawah 15 miliar. Itu bisa diajukan atau didaftarkan mendapatkan self declare. Tetapi pelaku usaha dorok-dok tersebut usahanya masih kecil, bahkan baru kiloan atau puluhan kilo sehari, omsetnya juga masih jauh, itu masuk kepada kriteria self-declare. Tetapi begitu dicoba, ternyata harus masuk ke reguler. Karena itu tadi bahan yang tadi terkait dengan kulit hewan yang harus mencantumkan sertifikat halal RPH-nya. Dan yang menjadi kendala untuk pembuatan sertifikat halal reguler tersebut, pelaku usaha merasa berat karena terbentur dengan pembiayaan. Mungkin kita selaku penyelia atau pendamping di lapangan harus menyikapi seperti apa hal seperti itu. Mungkin terima kasih untuk sementara, Bu. Ya, sebagai penyelia ya Pak, karena Bapak Ya. di sini penyelia halal. Nah, kalau untuk RPH, Pak, coba Bapak sudah datang ke RPH-nya, sudah coba audit RPH-nya? Belum, belum. Nah, berarti harus datang ke RPH-nya, RPH-nya diaudit, cek punya juleha atau tidak. Kemudian pemotongnya sesuai syariat atau tidak. Terus cek juga dia ngambil hewannya dari mana saja. Itu Pak. Jadi harus diaudit Pak, audit supplier Harus sebutannya Pak. ditelusuri ya, Bu. Ditelusuri. Betul. Buat Ya. memastikan nih Pak, soalnya kan selama ini hanya di info nih, oke Mas, orang ngambilnya dari hewan, dari eh, dari tukang hewannya beda-beda gitu kan ya Pak ya. Itu. Terus Betul. apa namanya, kita nggak bisa daftar sertifikat halal nih gitu. Nah, pastikan Pak, Bapak audit supplier datang. Pak, saya mau audit tempat Bapak karena Bapak salah satu vendor yang kami pakai. Karena Bapak salah satu produsen yang kami pakai. Ya, kalau misalnya itu RPH, berarti kan direct langsung RPH ya Pak ya. Nah, itu Bapak cek, dia punya juleha atau tidak. Julehanya ada sertifikatnya apa enggak? Itu. Terus kemudian dokumen apa saja yang mereka punya? Mereka punya NIB atau tidak? Itu. Ya Pak. Kemudian minta sama mereka list. Mereka mengambil hewannya dari mana saja. Nah, pastikan penyembelihannya tidak dicampur dengan penyembelihan hewan yang non halal. Nah, terus pas itu Bapak lihat proses penyembelihannya. Terputus tidak tiga saluran tersebut. Itu, ya. Boleh Pak, caranya Bapak audit supplier. Nah, ketika tahu ternyata dia belum punya juleha, belum punya NIB, ya. Terus ternyata proses penyembelihannya tidak sempurna, silakan Bapak ganti supplier, ganti produsen. Itu. Cari Oke. RPH yang sudah tersertifikasi. Atau misalnya dia belum tersertifikasi tapi mereka punya juleha Pak yang sudah tersertifikasi. Boleh tuh Bapak custom minta Pak tolong Pak RPH-nya Bapak disertifikasi. Jadi nanti kami ngambil terus nih di tempat Bapak kalau Bapak sudah sertifikasi. Itu. Kan salah satu syarat untuk sertifikasi ada juleha yang tersertifikasi ya Pak. Itu. Nah, itu untuk yang RPH tadi Pak. Dan pastikan tidak
itu tempat penyembelihannya adalah tidak digunakan bersamaan untuk hewan yang non halal. Itu karena selama ini kan Bapak belum lihat ya. Nah, pastikan langsung bahwa di sana memang untuk hewan-hewan yang hewan-hewan yang halal. Itu. Terus kemudian terkait dengan self declare, Pak. Betul, tidak bisa self declare karena bahan bakunya adalah hewani. Itu ya. Jadi memang tidak bisa self declare. Terus sertifikat halal, kalau pakai sertifikat halal mahal dong. Kan sertifikat halalnya dia NIB-nya mikro, Pak. Kalau mikro itu murah kok. Mikro itu 3,5 atau 6,5, 650.000. Itu untuk BPJPH-nya. Ya untuk LPH-nya juga murah, Pak. Biasanya kalau mikro itu LPH akan ngasih harga untuk mikro. Nah, boleh tuh Pak. Nanti Bapak jadi penyelianya. Bapak kan penyelianya nih, ya. Penyelia halal di tempat Bapak nih. Bapak boleh nih dorong nih si RPH-nya. Pak, ini bukan self declare, ini reguler. Kalau Bapak mau sertifikasi boleh Pak, saya bantu, saya jadi penyelianya Bapak. Gitu. Nanti Bapak tinggal rekomendasi ini, Pak, Juleha yang udah tersertifikasi. Nah, gitu. Saya bisa dapat datanya dari mana ya? Oh, misalnya dari Dinas Kesehatan ada Juleha yang sudah tersertifikasi. Nah, boleh tuh Pak direkrut untuk jadi Juleha tersertifikasinya. Itu. Begitu Pak Asep. Ya, Semoga siap. sudah Terima kasih. terjawab ya Pak. Udah, terima kasih, Bu. Sama-sama Terima kasih banyak. Pak. Bu Ulfa. Bapak dan Ibu silakan yang tidak resign boleh mengerjakan tugasnya yang dimerah-merahin. Ya, yang tidak sesuai boleh coret, boleh hapus. Nah ya, isi sesuai dengan lingkup usahanya Bapak dan Ibu. Ya, lihat di KMA, pastikan KMA-nya. Ya, tadi sudah saya contohkan. Silakan Bu Ulfa. Baik, Ibu. Halo, halo, Yes, silakan Ibu. kedengaran tidak ya, Bu ya? Kedengaran tapi masih bisa lah, masih bisa. Ya, Ibu, ini kebetulan saya kerja di sebuah rumah sakit. Ya, Ibu, penyelenggaraan sebuah rumah sakit. Mengajukan ini apakah tetap harus mendaftarkan NIB dulu ya, Bu ya? Betul. Ya. Terus dalam tugas ini, ya, itu kan ada nama apa merek produk. Padahal kan kita banyak sekali menu atau produk yang ganda. Itu pilih salah satu saja atau semuanya gitu. Oh, enggak, Ibu tulis aja kalau di rumah sakit kan kita penyajiannya langsung pakai piring ya, Bu ya. Ya, Pakai ya, tempat ya atau pakai misalnya ompeng makan dan sebagainya lah ya. Itu. ya. Nah, itu mereknya tulis makanan aja, Bu, makanan dan minuman aja. Boleh. Ya, itu. Ibu, Kalau misalnya catering, misalnya atau Ibu mau mereknya adalah misalnya ambil pakai merek nama cateringnya. Misalnya Ibu pakai ada nama cateringnya nih ya. Misalnya mereknya catering apa gitu loh. Tapi kan Ibu di rumah sakit pakai makanan minuman saja boleh Bu. Karena kan akhirnya penyajian di piring ya Bu ya. Itu. ya, Iya. Pakai makanan dan minuman saja Bu Ulfa. ya, terima kasih. Iya. Kemudian Pak Yusuf, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ingin bertanya lagi. Kebetulan saya lagi proses yang SPPG ya Ibu. Ingin bertanya mengenai tim manajemen halal Ibu. Apakah Oke. tim manajemen halal itu apa ya? Di daftar hadir kan beda ya Bu antara daftar hadir sosialisasi, audit, sama kaji ulang. Dan tim manajemen halal itu harus semuanya sama atau tidak gitu Bu? Maksudnya gimana Pak? Tim manajemen halal sama dengan apa Pak? Daftar hadir. Daftar hadir. Oh, iya iya. Ah, kalau misalnya Bapak lagi ngadain rapat nih Pak, rapat kaji ulang, ya, rapat manajemen untuk kaji ulang nih, misalnya persyaratan SCPH. Nah, berarti rapat kaji ulang ini harus dihadiri oleh tim manajemen halalnya Pak, mulai dari ketuanya sampai anggota-anggotanya. Nah, itu masuk dalam daftar hadir. Nah, tapi kalau daftar hadir itu kan biasanya staff-staffnya juga ada tuh Pak, kalau misalnya diajak rapat ya. Ya.
gitu. Coba. Nah, biasanya memang beda dengan SK tim. Kalau SK tim itu kan hanya timnya, Pak, tim manajemen halalnya saja. Rapat itu isinya adalah semua tim dan yang biasanya PIC yang akan ikut rapat, gitu, Pak. Itu daftar hadir. Begitu, Pak Yusuf. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Pak. Kemudian Pak Ahmad Aris. Ya, halo Bu, Iya, selamat siang Pak. Bu. Bisa Silakan dengar nggak Bu siang. suara saya? Terdengar, Pak. Ya, i- ya ini gini Bu, ini kan kita kan perusahaannya kan perusahaan pembekuan ikan nih Bu. Saya mau menanyakan terkait jenis produk Bu yang mau kita daftarkan. Kan untuk jenis ikan kan banyak Bu. Apakah cukup produk akhirnya saja tanpa menyebutkan nama ikan, apa tetap disebutkan ikannya apa, Bu? Oh, oke. Tetap, Pak. Harus tuliskan Halo? semua, walaupun banyak. Ya. Tetap nggak apa harus disebutkan nama ikannya ya Bu ya. Soalnya Betul. kan kadang kan ada yang apa kita ini nggak tahu nih. Oh ya 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 Bu. Siap siap siap. Saya kirain boleh apa disebutkan apa produk akhirnya saja tanpa menyebutkan nama ikannya Bu. Jadi contoh misalkan ikan utuh atau ikan tanpa isi perut apa gimana gitu Bu. Oh, gini Pak. Bedakan antara nama produk dan nama bahan, Pak Aris. Kalau nama produk itu, Bapak boleh tuh Ya. ikan asam manis misalnya gitu ya. Terus atau ikan bumbu ikan daun singkong misalnya gitu ya Pak ya. Itu boleh. Bukan ya 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 siap siap. Itu nama produk. Oh, kan Pak. jadi untuk ikannya itu secara general gitu loh Bu. Ya. Jadi lebih ke produk akhirnya. Jadi ikannya itu general umum. Nggak apa-apa Bu ya? Enggak gini Pak. Kayak suara Bapak menggema ya, suara saya di sana ya. Gini Pak. Bapak harus bedakan nama produk sama nama bahan. Nama produk itu nama produk akhirnya tadi. Ya. Nah, kalau nama bahan itu, misalnya si produk akhir ikan ini, ya, benar. dia dibuatnya dari ikan A, ikan B, ikan C, ikan D misalnya. Ya, itu semuanya harus masuk, Pak. Ya. Itu. Oh, jadi ya. Gini, semua ikan saya yang jelaskan prosesnya dulu ya Bu ya di tempat. Iya, jadi gini, misalnya Bapak bikin ikan. Halo? Bapak di Bapak nama produknya apa saja, Pak? Kalau boleh tahu. Kan contohnya kayak gini Bu, kita kan prosesnya itu kan cuman dibekukan saja Bu, dibekukan saja. Jadi misalkan contohnya misalkan ikan nila, jadi kita prosesnya itu kita keluarkan isi perut, habis itu kita bekukan, kita kemas, sudah Bu, itu aja Bu. Nggak dibumbuin Pak? Halo? Dibumbuin nggak Pak? ada. Kita lebih ke ikan. Nggak ada. Kita pengolahannya cuman di pembekuannya saja, Bu. Oke, Iya, berarti ikan Bapak fresh ya? kita bekukan aja. Nah, kalau fresh seperti Ya. itu, ya bahan penyusunnya Bapak ikan-ikan yang Bapak bukuin itu. Nanti Bapak masuk di unit kompetensi 2. Maksud saya Bu, mohon izin Bu. Pak, gimana suara. ya Bu ya? Maksud saya tuh gini loh Bu, menggema ya Bu ya? Iya Pak, suara Bapak menggema. Jadi kayaknya Bapak dua device ya? Atau gimana? Boleh dimatikan satu Pak? Enggak sih Bu, satu device Bu. Tapi suaranya menggema tuh Pak? Enggak, ini cuma satu device saya.
Bu, izin boleh menyambungkan nggak, Bu? Oh, Oh, boleh, Karena silakan kan saya kan Pak. juga di bagian perikanan, Bu ya. Jadi itu Mm-mm. saya juga sama, Bu, sama Bapak Ahmad, Bu. Saya itu di Mm-mm. manufaktur frozen tuna, Bu. Jadi frozen tuna bahannya, terus di end produknya itu kan hanya mengubah bentuk, Bu. Misalkan dari frozen tuna utuh, kemudian diolah sehingga ada bentuknya itu seperti stick, kemudian sapu dan lain-lain. Nah, untuk pencantuman jenis produk berarti tetap mencantumkan ikan tuna, Bu ya, atau gimana, Pak? Betul, betul. Jadi gini Pak Khairul, saya ingin membedakan konsepnya dulu nih antara nama produk sama nama bahan. Nah, nanti masuknya di UK3 ya, Bapak dan Ibu. Nanti Pak Ahmad ada di UK3. Saya mau cuma bedain aja nih. Nama bahan itu Bapak kan tadi misalnya ikannya ternyata dibersihin ya, itu atau difilet terus dikemas gitu kan ya. Misalnya ikan nila, ikan lele ya, terus ikan kakap. Nah, itu penamaannya Bapak boleh namanya ikan nila gitu misalnya gitu, ikan nila beku, ikan lele beku gitu. Itu nama produk. Tapi ketika Bapak harus menyusun prosesnya, si ikan nila ini kan berarti yang kontak dengan ikan ini apa saja? Oh, ikan tadi. Oh, ada kemasannya. Itu. Nah, kalau ada bumbunya berarti bumbunya tuliskan bumbunya apa saja. Kalau misalnya langsung ikan segarnya saja cuma dikemas, langsung dibekukan, ya berarti ikan dan si kemasan gitu. Itu bahannya. Begitu, Pak. Dimengerti, Pak Khairul, Pak Aris? Ya, ya, Bu. Jadi tuliskan semua Bu, ikan siap yang Bu, Bapak dimengerti produksi. Bu. Oh, siap, Satu siap, ruang, siap, siap. Bapak Ya satu Bu, ruang siap dengan Bu. Pak Khairul ya? Beda, Bu, beda. Oh, beda. Ya. Kirain satu ruang. Soalnya Beda perusahaan Bu, beda di Pak Aris perusahaan. kok menggema suaranya soalnya. Oke. Ya, nanti masuk unit kompetensi 2 nih, Bapak dan Ibu akan lebih detail lagi. Oke, Ibu Safitri, silakan Bu Fitri. Ibu Safitri, monitor. Masih mute, Bu. Iya, Bu, mohon maaf Bu. Bu, sebelumnya saya dari ini dapur MBG. Nah, dari tugas yang diberikan itu Bu, ada salah satunya yang untuk daerah pemasaran. Nah, pemilihannya di situ ada provinsi, nasional, sama internasional. Cuma kan ini pemasarannya itu cuma di antara sekolah-sekolah yang ada di terdekat dengan dapur Bu. Jadi di sini pemilihannya itu apa Bu? Atau buat pilihan sendiri? Enggak, provinsi Bu. Oh, pilih yang provinsi baik. Provinsi, iya. Oke. Terus tadi Ibu di bagian tugas yang di bawah yang ada untuk beberapa poin mengenai Bu. Ini Bu di bagian proses produk halal. Di bagian D itu Ibu ada memisahkan tempat dan alat yang digunakan untuk proses produk halal dan tidak halal yang meliputi proses. Nah ini sistem kerja tugasnya Bu yang tidak ada, yang tidak usah digunakan itu langsung dihapus Ibu atau bagaimana? Iya, boleh yang tidak sesuai dengan lingkupnya Bu Safitri boleh dihapus. Yang di mana Bu? Yang tidak masuk di tempat Ibu? Iya, betul Bu. Itu Bu yang pengemasan ya. Iya Bu. Ini ya, boleh dicoret Ibu. Boleh dicoret dulu. Nanti buat belajar. Jadi pas nanti OJT, setelah Ibu OJT, ini boleh Ibu hapus. Oh, ya baik Bu. Oke. Penjelasan di sini atau cukup? Enggak, Cika. Cukup Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ibu Sri Wahyuni, silakan Ibu. Ya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf sebelumnya, saya ini kan baru untuk mengikuti ini kan, dan tugas ini nih, saya kurang paham nih Bu. Tugasnya ini nih, kalau misalnya kita nggak ada objeknya, berarti yang diisi apa Bu? Oh, Bu Sri Wahyuni ini mandiri ya? Ya. Oh, jadi belum ada usaha. Kalau misalnya belum ada gimana Bu? Nah, Ibu silakan misalnya di identitas ini, Ibu boleh misalnya nama perusahaan, sekiranya Ibu kira-kira saya ingin punya perusahaan namanya apa nih Bu? Boleh Boleh ya, Bu? Boleh dummy Bu. Boleh dummy semua ya Bu? Boleh, silakan. Oke, baik.
Berarti ini nanti berpengaruh kan katanya nanti ada untuk praktek lapangan juga gitu kan ya Bu? Betul. Nah, apakah ini nanti berlanjut untuk sampai praktek lapangan? Nah, kalau yang sudah punya usaha atau sudah ada di industri yang sudah pakai NIB-nya sendiri, nanti boleh dilanjutkan buat OJT. Nanti dengan langsung datang langsung, tinggal dipastikan lagi, disesuaikan lagi. Nah, tapi kalau Bu Sri Wahyuni yang mandiri belum punya pelaku usaha, untuk tugas kelasnya boleh dummy, tapi nanti untuk OJT, Ibu pas datang ke pelaku usaha langsung dirubah semua nih. Nama PT-nya dirubah, NIB-nya dimasukkan nomor NIB si pelaku usaha, terus jenis produknya sesuaikan dengan si pelaku usaha, produknya apa, seperti itu Bu Sri Wahyuni. Oke, baik. Berarti yang kita isi, yang kita kerjakan tugas kali ini tuh sekedar kita tuh paham untuk apa namanya membuat manual. Oh begitu. Berarti Ya. nggak harus ada ininya ya Bu, objeknya ya Bu. Ya, Ibu boleh kalau yang Ibu belum ada usaha, seperti Bu Wahyuni, boleh dummy dulu boleh. Nah, nanti misalnya saya produknya kayak catering deh, nanti saya produknya bikin rendang misalnya gitu ya. Itu. Nah, itu boleh. Misalnya saya bikin nama PT-nya Indah Melati deh. Itu boleh dummy dulu. Tapi nanti ketika Ibu OJT, itu harus sesuai dengan si pelaku usaha. Kan Ibu datang langsung, mengecek langsung semua dokumen dan prosesnya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Wahyuni. Pak Muhammad. Ya, terima kasih Bu. Pak Muhammad Heru. Pak Heru ya. Ya, terima kasih Bu waktunya. Di NIB yang kita masuk pada program MBG, itu kode KPLI-nya kan penyediaan jasa buka pada periode tertentu ya Bu. Artinya memang nanti ketika kita di PMA, itu otomatis sudah masuk Bu. Semua nama barang yang kita terima dari supplier, yang kemudian kita terima sesuai dengan menu yang disiapkan oleh tim SPPG, yang setiap hari dengan varian menu yang berbeda, itu kita namakan nama produk gitu Bu ya. Iya, betul Pak. Jadi menu itu nama produk, kemudian suplai barang-barang dari para supplier, baik itu dari koperasi, kemudian BUMDes atau pihak supplier yang lain itu menjadi nama barang bahan yang kemudian harus tersertifikasi ya Bu ya. Betul Pak Heru. Jadi kalau Bapak makanan, berarti menunya Pak, menunya itu nama produknya. Ya, misalnya menunya ayam bakar misalnya gitu ya Pak ya. Itu menunya. Nah, bahan-bahannya yang Bapak beli nih, si ayamnya Bapak misalnya dapat dari RPH. Dari RPU misalnya. Nah, berarti produsennya si RPU Pak. Itu. Tapi kalau Bapak belinya di pasar, ya, atau Bapak belinya di supermarket deh, karena sudah tersertifikasi halal nih ya. Misalnya ayam utuh dari Bapak belinya di Freshmart misalnya. Nah, itu suppliernya. Nah, produsennya siapa? Produsennya yang tercantum di kemasan si ayam tersebut, Pak. Itu. Atau Bapak misalnya disalurin bahan-bahannya dari koperasi misalnya ya. Disalurinnya gula misalnya. Nah, kan gulanya itu ada mereknya, Pak. Itu si produsen. Berarti si koperasi itu adalah suppliernya Bapak. Begitu. Oh, gitu. Kalau di bahan, kan DMBG harus menerima supplier komoditas dari koperasi, BUMDes, juga ada UD, ada CV. Artinya ketika katakanlah koperasi ya, koperasi merah putih yang saat ini ikut bergabung dalam menyuplai komoditas di MBG, ataupun BUMDes yang ada di sekitar dapur, pastinya barangnya kan masih barang lokal ya. Iya.
kemudian harus kita terima karena kebijakan dan regulasi. Dan itu yang kemudian harus kita komunikasikan ya Bu dengan pihak supplier itu ya. Betul, Untuk Bapak. tersertifikasi Betul. bahan yang ngoten nggih. Nggih. Seperti itu, Pak. Jadi pastikan yang dari supplier Bapak terima itu dari tadi koperasi dan sebagainya itu sudah tersertifikasi. Begitu. Oh. Terakhir Bu, untuk nama Boleh. produk kan dari kita running sejak Januari tahun kemarin, akhirnya kan banyak sekali varian menu dan dinamis yang sekarang berubah, yang awalnya tidak boleh menu ini akhirnya sekarang boleh. Bahkan untuk susu pun juga bertambah variannya. Artinya sekian menu produk dari running Januari sampai sekarang itu yang kemudian harus tersertifikasi juga, Bu. Betul, Bapak. Daftarkan semua menunya. Oh. Begitu, Pak. Sama dengan catering. Catering itu menunya bisa ratusan, Pak. Tapi kalau Begitu. MBG tidak ada penjualan ya, Bu? Kalau tadi Tidak di ada. OJT, lembaga tadi penjualan Betul. dihapus ya nanti. Iya, Bapak hapus yang terkait dengan penjualan. Jenisnya Tapi retail ya. betul, non-retail, Pak. Non-retail. Oh, non-retail. Iya, Karena kan non-retail. diantar. Oh, Kalau retail itu yang kemasan, ya Bapak dan Ibu, yang kemasan dijual seperti Bapak dan Ibu beli saset-saset, itu retail. Ya. oh gitu. Kalau yang diolah kembali itu non-retail. Oh, non-retail. Terakhir Ibu ngapunten. Sami-sami Bapak. Berarti Dari Bapak kalau pengurus SPPG, ahli gizi dan teman-temannya, itu apa boleh dimasukkan ke tim halal? boleh Manajemen Bapak, halal. boleh, boleh. Boleh. Chefnya juga masuk Pak, boleh tuh. Itu. Betul, nggih, nggih. Dan layout yang tadi Ibu terangkan itu juga nanti kita gambarkan, nggih, layout dan Betul. lain-lain. Denah Gudang, produksinya ya kualitas Pak. gudang, Misalnya, penerima barang dan yang lain itu ya. betul, betul. Tempat penerimaannya, pencuciannya, Pak, penyajiannya, ya Pak. Nah, kalau pengemasannya Bapak dan Ibu MBG itu kan berarti bukan yang nggak ada ya sebenarnya ya. Tadi Bu siapa juga tuh Pembersihan MBG Bu ya. biasanya. Pengemasannya itu kan Bapak biasanya dipakai plastik wrap ya Pak. Kalau Ya. pengemasan kan dalam pembersihan di lepak itu. Pakai plastik wrap lagi nggak Pak? Ada plastik wrapnya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Langsung ompreng itu. Langsung ompreng saja, ada tutupnya kan Pak? Iya, ditutup. Tutupnya itu stainless atau plastik Pak? Stainless, sudah standar. Stainless. Oke, berarti langsung penyajian. Ya. Langsung penyajian ya. Tidak ada pengemasan. Itu. Begitu Baik, Pak. Ibu, terima kasih. Heru, iya sama-sama Pak. Coba kita latih di LJK-nya. Oke, siap. Luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu silakan dilanjut. Bu Ikrimah, silakan. Iya, Bu. Selamat sore. Ini mau tanya, di manual SJPH ini kan sistem pemasarannya ada non-retail sama retail. Terus misalkan di suatu perusahaan ini udah ada SH-nya yang untuk non-retail. Terus beberapa tahun kemudian perusahaan ini mau ke retail sistem pemasarannya. Nah, ini apakah harus mendaftarkan SH lagi atau tetap pakai yang lama nggak masalah, Bu? Pakai yang tadinya non-retail ya? Terus penjualannya jadi retail? Iya, penjualannya jadi retail. Oh, itu ubah data aja, Bu. Pengkinian data, Bu Ikrimah. Tapi yang non-retail tetap ada. Yang non-retail tetap ada. Oke. Sekarang gini, yang retail itu yang retail itu produk dari yang non-retail tadi atau produk baru, Bu? Produk lain? Produk dari yang non-retail. Oh, produk dari yang non-retail. Misalnya tadinya Ibu beli yang kemasannya gede-gede ya, misalnya drum, ya atau karungan, misalnya kayak gitu ya. Terus dikecil-kecilin, di kemasan kecil-kecil gitu, Bu? Iya. Oke. Ya, berarti harus daftar lagi, Bu. Karena kan kalau yang kemasan kecil-kecil Ibu jual dengan pakai brand kan? Iya, pakai Iya, brand. berarti daftar lagi.
Oh, tetap rasa. Masukkan merek produknya yang mau dijual ke retail. Oke, Bu. Baik, makasih ya. Sama-sama. Ibu Tri Putri, silakan. Lanjut kita ya, Bu. Jangan lupa Iya, Bu. tugas ya, Bu Putri. Masih Iya, bikin Bu. manual SCPH nih. Lagi dibuat, Bu. Oke, satu lagi Bu Tri Putri, kita sudah 15.04 soalnya. Silakan. Izin, Bu, mau tanya terkait yang manual SCPA. Mm-mm. Ringkas saja ya Bu ya, untuk yang itu yang nama kita mencantumkan nama rumah sakit atau sebutkan instalasi gizi rumah sakit bla bla gitu. Instalasi. Instalasi gizi. Terus Oke. juga Bu, dicantumkan itu jumlah keseluruhan karyawan atau jumlahnya di instalasi gizi. Instalasi gizi aja Bu Putri. Karena ini Eh, buat kalau yang halal ini masih di instalasi gizi kan ya? betul Bu, itu halalnya. Kemudian juga Bu, kita ada pengadaan makan minum kegiatan juga untuk karyawan ataupun kegiatan yang lain. Dan itu tidak yang menghandle bukan instalasi gizi, tapi bagian manajemen, bagian umum. Itu dan itu disediakan oleh rekanan catering. Itu bagaimana Bu? Karena memang kalau untuk instalasi gizi memang karena saya juga selaku yang membawahi instalasi, saya memang sebagai penanggung jawab, kebetulan juga saya sebagai penyedia halnya sekarang yang sedang mengikuti pelatihan. Cuman untuk yang makanan kegiatan untuk karyawan tidak di saya gitu, Bu. Itu harus memang masuk juga atau bagaimana, Bu? Oh, masuk juga Bu Putri karena dia masuk juga bagian dari untuk penyajiannya kan ya, yang catering yang lain itu ya. Iya, Bu, tapi memang dia bukan di bawah instalasi gizi dan bukan di bawah saya, langsung di bawah manajemen bagian umum. Oh, kalau gitu masukin tim halal manajemennya Bu. Manajemen bagian umumnya dimasukin PIC-nya siapa? Berarti Gitu. saya juga harus konfirmasi ke catering memang Betul. meminta sertifikat Koordinasi halal juga. mereka. Iya, betul. Koordinasi juga. Karena kalau halal itu ibu mau ambil dari luar harus semuanya halal. Hmm, Gitu. baik, Bu. Kemudian Bu, untuk yang SOP ini Bu, SOP kita kan di rumah sakit juga sudah ada format SOP tersendiri sesuai tata naskah. Ya, Apakah kita harus mengikuti SOP yang disampaikan sesuai dengan materi tadi atau oh, sesuai dengan tata naskah yang ada di rumah sakit? boleh sesuaikan yang di rumah sakit. Sesuai dengan rumah sakit ya Boleh. Bu. Dan Yang memang sudah kan punya. ada di manual SJPH kan ada diisi tuh, isi Mm-mm. nama SOP-nya. Mm-mm. Berarti kalau memang itu belum ada, kita memang harus membuat. Iya, ibu membuat atau pakai yang SOP di rumah sakit yang sudah ada di tempat ibu, boleh. Oh, contohnya seperti ini kan Bu, di bagian 3 prosedur produk memastikan ketelusuran kehalalan produk yang dihasilkan dijelaskan pada prosedur SOP. Itu kan kita nggak ada tuh SOP yang menjelaskan ketelusuran kehalalan produk. Berarti kita harus Itu buat. ngebuat Betul, itu SOP buat. kehalalan Telusur. produk, telusur kehalalan produk. Hmm. Untuk form juga begitu Bu, Iya, menyesuaikan dengan yang dari SCPH. iya, Karena kan kita sesuai juga dengan ada SJPH. form juga, form Iya. penerimaan, form segala macam. Tapi kita kan tidak sama dengan yang dari SCPH-nya gitu. Kalau misalnya gini Bu Putri, ternyata itu terkait dengan yang seperti di SJPH boleh dipakai, yang sudah ada di rumah sakit. Tapi kalau itu belum terkait dengan SJPH dan harus dibuat, berarti harus buat lagi. Begitu. Baik Ibu. Terakhir Ibu. Oh, oke, Bu Putri itu peserta saya. Boleh nanti japri saya. Ya, Oke, siap Bu. biar kebagian yang lain. Siap Ibu. Terima kasih Soalnya Ibu. saya mau tutup nih. 3 menit lagi saya mau tutup. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bu Putri. Bu Desti, silakan. Oke, Bu Ayi, sudah jam 3 Oh, lewat. Maaf, Pak, sudah jam 3 lewat. Saya sudah nggak bisa bertanya. Boleh nanti di room chat, diskusinya Bu Desti. Nanti diskusinya saya nanti jawab. bisa dilanjutkan Nah, kepada fasilitator pendamping atau silakan menjapri Ibu Ayi. Oh, Soalnya boleh. nanti waktu istirahatnya terganggu. oh ya baik. Boleh, Bapak dan Ibu, Kasihan silakan. teman-teman yang lain. Yang masih mau bertanya boleh japri ke saya atau tulis di room chat. Boleh silakan, nomor saya ada di grup. Bu Nur Leli peserta saya, boleh japri saya Bu. Silakan. Istirahatnya sudah lewat nih ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon tugasnya dikerjakan, nanti diupload di tugas 1 bagi yang sudah selesai. Baik, kepada peserta semua terima kasih menyimak dengan baik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MOT Pak Osep. Ya, terima kasih Bu Ayi atas penyampaiannya.
Seru sekali ya sampai lupa waktu. Gak apa-apa. Bagus berarti. Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai materi untuk kompetensi yang pertama. Kita istirahat 30 menit.